Sesaat lagi akan sama-sama mendapat pencerahan dan menyimak paparan dari perempuan-perempuan hebat dari tanah Minangkabau, ya, Sumatera Barat tepatnya. Dan tema webinar Bundokan Duang Mancanegara saat ini adalah perempuan Minang dan perjuangannya. Perlu diingatkan untuk kenyamanan bersama, tidak ada salahnya bagi peserta webinar untuk menuliskan nama dan domisili saat ini. Dan juga diharapkan posisi mic-nya dalam keadaan mute agar kita dapat menyimak paparan dari para narasumber dengan jelas. Dan pada saatnya nanti akan dibuka oleh moderator kita untuk sesi diskusi atau tanya jawab. Dan juga kami ingatkan demi kenyamanan bersama, jika ingin bertanya silakan untuk raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Webinar kali ini Bundokan Duang Mancanegara dengan tema Perempuan Minang dan Perjuangannya disiarkan secara eksklusif di Radio Gebu Minang. Seluruh pendengar bisa menyimak melalui radio streaming dan juga bertanya. Baik Bundo-bundo, kita akan persiapkan sekitar 8 menit lagi dan tentu saja akan dipandu oleh dua Bundokan Duang hebat dari Bundokan Duang Mancanegara, MC kita Bundo Indah dari Padang dan juga moderator kita Bundo Sony dari Jakarta. Kita melihat Ibu Umi Yarneli ya. Selamat datang Ibu Yarneli, Ibu Nelly. Assalamualaikum Bundo-bundo sadonyo. Para narasumber kita, sebelum kita mulai program kita ini, mari kita saling bertegur sapa, insya Allah. Terima kasih atas kehadirannya, insya Allah.
Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bunda Mela tadi sudah membuka di awal dan juga menyapa seluruh peserta dan narasumber yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Selamat pagi, siang, petang dan malam Bapak Ibu semuanya dan Bundo-bundo Kasadonyo dari Bundokan Duang Mancanegara. Selamat malam dari Indonesia. Perkenalkan saya Indah Permata Suryani. Insya Allah malam hari ini akan memandu acara webinar kita Bundokan Duang Mancanegara dengan tema perempuan dan perjuangannya. Dan tentunya Bundo-bundo dan Bapak Ibu semuanya, acara ini terselenggara dalam memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Izinkan Ambo memulai dengan pantun pembuka Bundo-bundo Kasadonyo. Pai Barale Kapasaman, Barale dari orang Sumando. Dek wakatu tareba jalan, anca acara, mulai saja. Ya, dan juga kami mohonkan kepada Bapak Ibu dan juga Bunda Kasadonyo untuk mematikan audionya sehingga nanti acara kita bisa berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya saya akan juga membuka dengan pantun berikutnya. Sanjo tibo harilah kalam. Langi galok turunlah rinai. Sudi kironyo menjawab salam, tando acara keambu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu para tamu undangan, pengurus Bundokan Duang Mancanegara beserta jajarannya dan juga narasumber pada acara webinar Bundokan Duang Mancanegara malam hari ini. Bapak Ibu, dan tentunya acara ini terselenggara atas kerjasama Bundokan Duang Mancanegara dan juga didukung oleh Radio Gebu Minang Basamo dalam satu kato. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, dan juga tidak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati, di sini juga akan menjadi yang akan menyampaikan sambutan kepada kita nantinya ada Bapak Denny Abdi selaku Duta Besar Indonesia untuk Vietnam, dan juga tentunya Ketua Bundokan Duang Mancanegara yang terhormat Bundo Nurbaini Mekoski BB, selamat malam, dan juga seluruh pengurus Bundokan Duang Mancanegara. Dan juga saya akan menyapa narasumber kita yang juga alhamdulillah sudah bergabung. Ada Ibu Siti Fatimah, Bundofat ya, selamat malam Bundofat, dan juga Umi Harneli Mahildi, selamat malam Umi. Dan juga yang terhormat tentunya Ibu Hajah Nevi Prayitno, narasumber kita malam hari ini, dan juga Ibu Hajah Meliarni Rusli, dan tentunya juga kegiatan kita malam ini akan dipandu oleh moderator juga, Bapak dan Ibu, yang terhormat juga ada Bunda Soni Drestiana. Selamat malam Bundo, dan tidak lupa juga saya menyapa seluruh peserta webinar pada malam hari ini, dan tentunya juga Bundo-bundo panitia webinar Bundokan Duang Mancanegara yang tentunya akan mensukseskan acara kita pada malam hari ini. Bapak Ibu peserta webinar, agar diberkahinya acara kita, marilah kita membacakan Ummul Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, malam hari ini tentunya sangat spesial sekali karena ini adalah merupakan rangkaian webinar dalam rangka memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema perempuan dan perjuangannya. Saya melihat narasumbernya, tema-temanya juga tentunya sangat menarik sekali malam hari ini Bapak dan Ibu, dan kita akan awali pada malam hari ini untuk mengundang BB selaku Ketua Bundokan Duang Mancanegara untuk menyampaikan opening speech dan juga keynote speaker. Dipersilakan, B. Masih mute, BB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bundo Indah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Selamat pagi di Indonesia, bundo-bundo semua, para hadirin semua di waktu daerahnya masing-masing. Terima kasih dengan apresiasi yang sangat tinggi pada yang tak asing lagi Pak Denny Abdi ya, pembina BKM Duta Besar di Vietnam saat ini. Kemudian para narasumber kita, Bundokan Duang Nelly Harneli Mahyeldi, Bundo Nevi Prayitno,
Kemudian narasumber kita yang lain itu Dr. Siti Fatimah dan Bundo Dra Haji Meliani Rusli. Kemudian terima kasih juga kepada MC dan moderator kita, Indah Permata Suryani dan Sony Destriana. Tak lupa pada aktivitas BKM yang di belakang layar nih, Bunda Mela Sari. Semuanya dan terima kasih yang sama nilainya tingginya pada hadirin semua. Terima kasih banyak atas kehadirannya, juga pada Radio Gebu Minang ya, insya Allah. Oke, kalau kita berbicara tentang perjuangan ya, perjuangan perempuan Minang, sepertinya kita itu ada mengikuti sunnah Nabi begitu, sunnah Rasulullah. Maksudnya tuh waktu di zaman Rasulullah begitu. Sepertinya pejuang yang mengorbankan harta bendanya untuk perjuangan Islam. Itu juga suatu perjuangan yang lebih tinggi lagi nilainya. Ya, seperti istri Rasulullah SAW, Khadijah mengorbankan semua harta bendanya demi syiar Islam. Dan lagi yang tidak asing lagi itu anaknya Abu Bakar Siddiq gitu ya, Asma. Itu perjuangannya walaupun bapaknya kaya raya, tetapi waktu Abu Bakar hijrah gitu, semua harta benda yang banyak itu dipergunakan untuk hijrah. Tidak satu pun yang dia berikan kepada anaknya gitu ya, pada Asma. Tetapi Asma itu rela, ikhlas. Sampai ditanya oleh kakeknya begitu kan, oh Asma, kabarnya itu bapak kamu menyerahkan segala harta untuk ini hijrah, tapi dia berbohong demi syiar Islam. Enggak kakek, ada kakeknya yang buta, itu ya. Jadi dimasukkan batu, diselubungi kain gitu di tempat harta yang selama ini emas segala macam itu di perbendaharaan dia, lalu dibawa kakek. Ini ya kakek masih ada. Rasanya haru sekali ya, begitu ikhlasnya perempuan Islam itu begitu. Kalau kita mungkin ya, oh kakek kita justru mengadu, iya bapak bawa semuanya hijrah, insya Allah. Tetapi itu demi syiar Islam, itu anaknya sahabat Abu Bakar itu juga sangat terkenal itu ya, yang dijuluki dengan selendang dua gitu, yang terkenal dengan nama Hatun Mitsafain, wanita yang memiliki dua selendang. Ada lagi ceritanya, tapi kita tidak akan menceritakan saat ini. Kemudian kita mungkin ini ya, masih ingat pengorbanan bundo-bundo kanduang kita yang di Bukit Tinggi, amai-amai yang di Bukit Tinggi. Siapa yang tegar mengorbankan seluruh perhiasannya dan emas-emas batangan yang simpanan beliau-beliau itu dikorbankan, dijual dan diberikan untuk membantu membeli pesawat tempur begitu ya, demi perjuangan melawan kolonial Belanda. Jadi begitu perempuan Minang, perempuan Islam ini begitu ya, begitu ikhlas dan banyak perjuangan mereka. Sri Kandi, kadang-kadang Sri Kandi yang tak dikenal begitu. Kemudian apalagi ibu-ibu kita di sini, para narasumber kita di sini ya, mungkin lebih baik kita dengarkan wejangan beliau begitu. Bagaimana perjuangan beliau di Indonesia, di Sumatera Barat ini, insya Allah. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya berikan waktu kembali kepada Ibu Moderator, Ibu Master of Ceremony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bebe atas sambutannya, dan ya alhamdulillah ya Be, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat hebat sekali insya Allah, dan
tentunya kita udah nggak sabar nantinya untuk menunggu arahan dan juga mungkin ilmu pengetahuan baru dari narasumber kita malam hari ini. Dan saya juga selanjutnya akan mengundang untuk menyampaikan kata sambutan Bapak Denny Abdi selaku Duta Besar Indonesia untuk Vietnam dan juga pembina Bundokan Doang Mancanegara. Selamat malam Pak Denny. Assalamualaikum, selamat malam Bunda Indah. Terima kasih. Dipersilakan Bapak. Ya, udah bisa dimulai ya? Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bundo-bundo semua. Pertama tentu kami mengucapkan dulu nih kepada Bu Ben, penggagas kegiatan-kegiatan BKM, founder sekaligus core-nya ini. Jadi kalau nggak ada Bu Ben ini sepi-sepi aja nih BKM nih kayaknya ya Bu Ben ya. Tentu kepada Bundo Indah juga yang hari ini menjadi moderator dengan Bundo Sony ya. Bundo-bundo semua, bundo-bundo Kanduang dimanapun berada, yang sangat kami banggakan. Semoga semuanya sehat-sehat. Kelihatannya udah lama juga nih Bu Ben ya kita tidak berkomunikasi ya via Zoom ya dengan kesibukan masing-masing. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dan kami perhatikan pembicaranya hari ini hebat-hebat ini. Ada Dr. Siti Fatima, ada Ibu Bundo Meliarni Rusli, ada Bundo Nevi Praitno dan Bundo Harneli Bahar. Nah, bulan Oktober tahun lalu kalau nggak salah Bu Ben, BKM juga pernah selenggarakan ya diskusi mengenai peran Bundo Kanduang dan kemajuan bangsa masa dulu, sekarang dan masa depan. Kelihatannya diskusi kita waktu itu masih relevan dengan apa yang kita bahas hari ini. Tapi nggak apa-apa, pembahasan-pembahasan seperti ini sudah selayaknya memang kita sambung menyambung. Selalu aja ada aspek baru yang bisa kita gali dalam setiap diskusi. Karena walau bagaimanapun pembicara kita beda-beda, hari ini tentu kita akan dapat banyak insight lagi dari para pembicara kita. Nah, waktu itu kalau tidak salah, saya sendiri membahas waktu itu mengaitkan antara konsep pembangunan global yang kita kenal dengan SDGs atau Sustainable Development Goals, di mana salah satu dari goals-nya itu khusus membahas mengenai upaya global dalam memajukan wanita dan anak perempuan, yaitu goal nomor 5. Jadi kita tahu Sustainable Development Goals ini ada 17 goals-nya. Nah, khusus salah satu goal nomor 5 itu membahas mengenai peningkatan peran wanita dan anak perempuan. Nah, Indonesia sebagai negara dengan populasi nomor 4 di dunia berkepentingan untuk merapatkan barisan kepada konsep pembangunan global ini. Kenapa penting? Karena populasi kita nomor 4 di dunia. Jadi saat ini kondisi global itu sudah terkait satu dengan lainnya. Negara-negara kalau dia hanya membangun dirinya sendiri bisa tetap maju, tapi jalannya pelan. Kita harus berkolaborasi. Makanya konsep global ini harus kita tularkan. Bukan hanya pada tingkat nasional, saya tahu Bappenas melakukan itu mengenai pemajuan peran wanita dan anak-anak itu merupakan salah satu yang Indonesia cukup ketinggalan dibandingkan negara-negara yang lebih maju. Memang masih banyak yang di belakang kita, tetapi kita perlu menggenjot lebih tinggi lagi prestasi kita dalam konteks ini. Begitupun nanti dengan kondisi anak-anak secara keseluruhan. Misalnya masalah stunting, masalah gizi, ini semuanya terkait kepada peran perempuan. Kalau bapak-bapak, ya konsep pembangunan yang lebih besar, tapi khusus mengenai anak-anak, mengenai balita, ini memang yang diharapkan Bundo Kanduang lah, yang memberikan perhatian besar, bukan hanya karena di dalam keluarga Bundo Kanduang yang menghadapi masalah ini, tetapi memang empatinya beda antara bapak-bapak dengan ibu-ibu kalau sudah terkait urusan untuk anak. Jadi kalau untuk makan anak, kalau untuk sekolah anak, itu ibu-ibu biasanya nomor 1 itu. Karena itu juga kita dengar ya, ada success story yang mendapatkan pemenang Nobel di Bangladesh itu Garmin Bank. Dia mendapat Nobel, itu dia sampaikan success story-nya adalah dia bilang 90% pelanggan saya adalah ibu-ibu katanya.
Kenapa saya pilih ibu-ibu? Satu, bayarnya tertib katanya. Jadi ternyata ibu-ibu itu kalau utang bayarnya tertib. Yang kedua, cost effectiveness. Ibu-ibu itu kalau punya uang biasanya kepentingan anak yang didahulukan. Kalau bapak-bapak kadang-kadang beli rokok katanya. Nah, jadi ini kita bicara negara berkembang ya, di mana memang tingkat pendidikan dan pemahaman mengenai masa depan itu masih rendah. Dalam hal ini contoh Grameen Bank itu tentu kondisi di Bangladesh. Nah, itu yang dia sampaikan, success story-nya. Kenapa dia sukses? Karena 90% pelanggannya adalah ibu-ibu. Nah, ini konsep yang kemudian diadopt secara global. Nah, jadi waktu itu ya, waktu kita diskusi bulan Oktober tahun lalu, kita juga sudah bahas secara detail betapa pentingnya peran Bundo Kanduang. Nah, hari ini kan para pembicara kita ini adalah tokoh-tokoh Bundo Kanduang hebat yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Bagi masyarakat Minang, beliau-beliau berempat ini mungkin sudah sangat dikenal, baik yang di Sumatera Barat maupun yang di mancanegara. Nah, tetapi saya ingin memberikan tantangan, baik kepada Bundo-Bundo Kanduang yang menjadi pembicara maupun kepada Bundo Kanduang yang menjadi peserta hari ini. Bagaimana caranya? Ya, mungkin Bundo-Bundo Kanduang sekarang udah sukses. Tadi saya lihat sekilas dikirimin Bu Ben tadi misalnya CV-nya Ibu Dr. Siti Fatimah. Nah, saya lihat CV beliau luar biasa. Anak-anaknya pun sudah sukses-sukses. Nah, tetapi mari kita coba membuka pikiran kita beyond itu. Jadi beyond keluarga, beyond Sumatera Barat, beyond Indonesia. Bagaimana kita menghasilkan generasi muda yang bisa tampil di panggung global. Karena apa? Karena sekarang masalah global itu bisa menjadi masalah nasional dan sebaliknya. Kita lihat kan hari ini ada perang misalnya di Ukraina. Ukraina itu di Eropa jauh dari Indonesia. Tapi lihat dampaknya. Kan gara-gara perang itu terjadi krisis pangan, terjadi krisis energi di seluruh dunia. Ekonomi kemudian menjadi krisis, inflasi menjadi krisis. Nah, Indonesia dan Sumatera Barat dan masyarakat Minang tidak cukup lagi hanya menjadi tokoh lokal atau tokoh nasional. Harus menghasilkan generasi muda yang mampu berkontribusi memberikan solusi global. Karena tidak banyak negara kalau kita perhatikan ya, kita perhatikan undang-undang dasar kita, pembukaan undang-undang dasar kita yang sudah demikian hebat dirancang oleh Bapak pendiri bangsa kita, betul-betul pembukaan undang-undang dasar kita itu mirip dengan piagam PBB. Indonesia ini punya DNA untuk memajukan perdamaian, ya kan? Di kawasan kita di regional di Asia Tenggara kita sukses. Indonesia mendirikan ASEAN sejak tahun 67 bersama beberapa negara tetangga kita yang sekarang sudah menjadi 10 negara, itu sukses membuat negara Asia Tenggara tenang dan damai. Sehingga ekonomi bisa maju, orang-orang bisa sekolah, bisa bekerja di kawasan. Apa yang terjadi misalnya, kalaupun ada ketegangan di Myanmar, itu lebih kepada masalah nasional di dalam negeri. Tetapi yang saya mau sampaikan, negara-negara di Asia Tenggara ini dengan dengan Indonesia di depan yang menjadi penggagasnya, ini sudah berhasil membuat kawasan kita ini tenang dan damai. Sehingga semuanya bisa bertumbuh. Tidak semua kawasan seberuntung kita. Kita lihat kawasan-kawasan lain. Amerika Latin misalnya, Afrika, Asia Selatan, negara mana di Eropa sekarang juga lagi tegang. Jadi apa yang kita nikmati hari ini adalah sedikit banyaknya kontribusi dari tokoh-tokoh pendiri bangsa kita di masa lalu yang diteruskan hari ini, dan inilah yang tantangan yang saya ingin sampaikan kepada Bundo Kanduang. Mungkin bundo-bundo semua sudah sukses dengan keluarga, tetapi tanggung jawab kita tidak cukup sampai di situ. Tanggung jawab kita beyond itu, karena Indonesia itu adalah negara besar, dan kalau sudah bicara generasi masa depan, itu tidak ada kata lain. Ini beban sebagian besar tuh ada di pundak bundo-bundo. Kalau bapak-bapak mungkin cuma mencari uang, tetapi softwarenya ini ada di bundo-bundo, Bundo Kanduang. Nah, jadi mungkin itu yang ingin sedikit saya sampaikan untuk pemicu diskusi, Bu Ben. Mudah-mudahan bisa
bisa mengantarkan, membuka pikiran. Nanti kita diskusi, bisa tanya jawab. Mungkin itu saja dulu sedikit dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny. Wah, ini pemantik diskusi yang sebenarnya sangat menarik sekali ya Pak ya. Bakal banyak nih kayaknya yang nanya setelah disampaikan oleh pemateri kita. Terima kasih Pak Denny. Baiklah Bapak Ibu, kita akan langsung saja masuk ke menu utama kita pada malam hari ini, dan tentunya juga sudah bergabung narasumber kita juga, dan diskusi ini nanti akan dipandu oleh Bundo Sony Destriana. Saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Jadi Bunda Sony Destriana merupakan penggiat seni budaya, Bapak dan Ibu, khususnya di budaya Minang, dan juga aktif berkesenian dari kecil. Dan beliau juga dari SMP sudah ikut kegiatan misi kesenian ke berbagai negara. Wah, keren nih Bunda. Jadi mulai tahun 2005 sudah memimpin misi kesenian ke mancanegara, kemudian juga memimpin sebagai panitia festival folklore juga ya, Bunda, ke Paris, dan juga memimpin tim kesenian Indonesia mulai dari 2012 berturut-turut sampai dengan 2017 juga. Dan tadi juga kita juga sempat ngobrol sama Bunda Sony. Sekarang juga lagi ada beberapa kelompok siswa begitu ya Bunda ya. Dan pendidikan beliau di Magister Manajemen Fakultas Ekonomi baru-baru ini sampai 2011, dan juga SMP di Bukit Tinggi, SMA di Padang, kemudian di IPB. Dan pengalaman berkeseniannya juga sangat banyak sekali Bapak dan Ibu, mulai dari membawa Randai Siti Manggopo, pertunjukan di Paris, bahkan juga ada kegiatan berupa misi kesenian Papua, dan juga sampai kepada stage manager kesenian Minang di USA, di Orlando. Wah, Masya Allah, ini seperti tadi sebenarnya sangat klik dengan yang Pak Denny bilang, ternyata bondo-bondo kandungan kita juga sebenarnya sudah sangat sukses di dalam keluarga, dan juga sudah sangat banyak juga memberikan sebuah pengabdian kepada masyarakat juga. Saya akan langsung undang saja Bunda Sony Destriana. Selamat malam Bunda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilahkan Bunda untuk berdiskusi kita hari ini. Terima kasih buat Bundo Indah untuk waktu yang telah diberikan, dan juga memperkenalkan saya. Saya jadi malu dengan dibacakan CV. Ya, alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa melakukan beberapa kegiatan seperti tadi yang disampaikan oleh Bundo Indah. Jadi sesuai dengan tema kita malam ini, perempuan Minang dan perjuangannya. Memang ternyata banyak sekali yang bisa kita gali lagi dari apa-apa yang telah dilakukan oleh perempuan Minang. Kita pernah menggali beberapa bulan yang lalu, seperti Pak Denny sampaikan, siapa-siapa saja wanita-wanita yang menjadi penentu di dalam sejarah Indonesia. Tapi pada malam ini, kalau kita lihat, ada lagi hal yang perlu kita tahu bagaimana hebatnya perempuan Minang dengan perjuangannya. Tidak hanya dalam perjuangan di daerahnya, di komunitasnya, tapi juga di dalam keluarganya. Jadi kita akan bisa dengar pengalaman-pengalaman dari pembicara kita di sini. Saya akan mulai dengan narasumber yang pertama, yaitu Dr. Siti Fatimah, Magister Pendidikan, Magister Humaniora. Beliau masih aktif sebagai dosen sejarah di Universitas Negeri Padang. Beliau juga dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pengalaman beliau dalam menghasilkan para sarjana kita juga sangat luar biasa. Banyak proyek yang sudah dilakukan yang berkaitan dengan sejarah perempuan, dan memang berkonsentrasi kepada sejarah perempuan Minang. Ada beberapa buku yang beliau telah tulis juga, antara lain adalah Gender dan Pendidikan Multikultural, Negara dan Perempuan, Representasi Politik Perempuan pada Masa Orde Baru, Perempuan dan Politik Perempuan Indonesia pada Masa Jepang. Kemudian satu yang menurut saya menarik adalah Merajut Keindonesiaan, Menyelami Pikiran Founding Father asal Minangkabau tentang Integrasi Bangsa. Ini antara lain buku yang sudah ditulis Ibu oleh Bundo Siti Fatimah. Kemudian beliau juga mendapat piagam tanda penghargaan kehormatan dari Presiden Republik Indonesia Satya Lancana Karya Satya 30 tahun pada tahun 2015. Melihat kiprah beliau di dalam pendidikan dan kontribusi terhadap dunia pendidikan, rasanya kita sangat ingin mendengar apa-apa yang telah beliau
tulis dan ketahui dengan judul materi malam ini adalah Perempuan Minangkabau dalam Pusaran Sejarah. Saya rasa kita tunggu, kita langsung saja mempersilahkan Bunda Siti Fatimah dengan tulisan Perempuan Minangkabau dalam Pusaran Sejarah. Silakan Bunda Siti. Terima kasih Bu Soni. Salam hormat buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertumpang rasa hormat pada pembicara terdahulu. Ini saya merasa sangat berbahagia sekali, sangat tersanjung bisa ikut berbagi dengan ibu-ibu Bundo Kanduang yang luar biasa tentunya, kemudian juga Pak Deni yang salam kenal lah pokoknya untuk semua gitu. Izin untuk share screen Bu Soni. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih Bu Ben yang sudah berkontak-kontak, kemudian juga Bu Soni dengan komunikasi sepintas rasanya sudah mendekat di hati dengan bunda-bunda semuanya. Bu Nofat bukan hanya sedikit berbagi saja, mungkin saja bunda-bunda di sini dan juga tadi ada beberapa orang bapak-bapak, nenek mama juga yang hadir di dalam Zoom ini. Ini mencoba saja sedikit dengan segala kerendahan hati, di mana karena diminta untuk berbagi, maka terpikirlah untuk memberikan, untuk menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan perempuan Minangkabau dalam pusaran sejarah. Maaf, nggak bisa Bu Fat ini ya. Bunda-bunda yang sama-sama kita cintai, bunda-bunda hebat semua. Sesuai dengan topik yang diminta, bagaimana tentang perjuangan Bunda Kanduang kita. Bu Fat mencoba mengawali dari beberapa pertanyaan sebetulnya, tapi karena waktu yang diberikan, kalau tidak salah itu di chatting hanya 15 menit, maka barangkali nanti akan menyampaikan beberapa poin-poin penting secara konseptual barangkali. Pertanyaan penting yang muncul ketika kita berbicara tentang perempuan Minangkabau atau dalam tanda kutip adalah Bunda Kanduang itu sendiri, mungkin yang terbersih di benak kita, siapakah sesungguhnya perempuan Minangkabau itu? Jadi ini sendiri mungkin panjang sekali penjelasannya baik secara konseptual maupun secara empirika. Kemudian di manakah posisi perempuan Minangkabau itu sesungguhnya di dalam sejarah? Bagaimanakah perubahan sejarah yang terjadi mempengaruhi perempuan Minangkabau khususnya sebagai Bunda Kanduang? Mudah-mudahan subjek matter ini atau persoalan ini sangat relevan dengan bunda-bunda Kanduang yang hadir pada hari ini. Next, dibantu aja. Oke, sedikit berangkat dari pengertian yang dilekatkan dengan perempuan Minangkabau, mungkin saja ini juga sudah tidak baru lagi atau tidak asing lagi bagi bunda-bunda semua. Tetapi bahwa ketika kita bicara perempuan Minangkabau, di dalam mindset kita, di dalam pemikiran kita, maupun orang luar sendiri sebagai outsider melihat orang Minangkabau itu sendiri, maka yang terbayang di dalam pikiran itu adalah
perempuan Minangkabau itu penganut sistem matrilineal, di mana semacam struktur di dalam sistem kekerabatan yang tidak dimiliki oleh siapapun di dunia ini, kecuali barangkali beberapa wilayah seperti di Afrika dan di India. Ya, itu barangkali kalau di dalam literatur kita lihat gitu. Tapi memang perempuan Minangkabau itu adalah perempuan yang sangat unik sekali dengan sistem kekerabatan yang kita miliki. Yang kemudian berikut adalah perempuan Minangkabau itu dilekatkan dengan Bundo Kanduang. Persoalannya adalah kita sendiri barangkali juga sama-sama bisa menggali dan memahami apa sih sebetulnya dengan Bundo Kanduang itu, siapakah sebetulnya Bundo Kanduang itu. Barangkali nanti akan kita diskusikan berikutnya. Kemudian ada lagi yang dilekatkan kepada perempuan Minang itu adalah Rangkayu. Ya, Rangkayu artinya orang yang berpunya, orang nan kayu, kan gitu ya. Maka kita ketahui bahwa kalau dulu itu ada Rangkayu Rasuna Sahid, Rangkayu Rahmah Elinusia, Rangkayu, Rahana Kudus. Mungkin sekarang Bundo Kanduang kita tidak ditempeli lagi oleh kata-kata Rangkayu itu. Tetapi kalau di dalam sejarah gitu, tokoh-tokoh Minang, tokoh-tokoh perempuan Minang itu sendiri biasanya ditempeli oleh konsep Rangkayu itu sendiri, di mana menunjukkan bahwa perempuan Minang itu betul-betul mempunyai kedudukan akses yang luar biasa, terutama sekali di bidang ekonomi. Makanya bernama dia orang kayu, karena pemilik pusako tinggi, pemilik harta pusaka dan segala macamnya. Kemudian berikut yang dilekatkan dengan konsep perempuan Minang itu adalah padusi. Padusi yang istilahnya sama dengan perempuan, tetapi kata padusi ini ya saya mencari asal-usul katanya juga belum ada yang pas, tetapi tampilan-tampilan yang berhubungan dengan di sini tadi saya lihat banyak bundo-bundo yang bergerak di bidang budaya. Ya, perempuan-perempuan legendaris seperti Sabainan Alus gitu dan lain-lain, Siti Jamilah yang mungkin sudah sering ditampilkan di dalam kesenian atau di dalam seni pertunjukan, maka dia melambangkan adalah seorang perempuan yang yang padusi itu artinya melayang-layang. Jadi artinya yang memiliki sebuah kemampuan yang sangat luar biasa, seperti kalau kita tahu tentang cerita Sabainan Alus ya bundo-bundo. Kemudian harta pusaka. Kemudian ada rumah gadang. Jadi beberapa konsep ini itu dilekatkan, ya dia melekat kepada siapa itu perempuan Minangkabau itu sendiri. Jadi untuk banyak paham, mengerti tentang perempuan Minangkabau, maka penjelasan dari konsep-konsep ini perlu didalami dan perlu dipahami apa maknanya tentunya. Dilanjut, dibantu next. Oke, tadi di awal ada karakteristik sistem matrilineal. Ya, apa yang dimaksud dengan sistem matrilineal mungkin semua Bundo Kanduang ini sudah tahu dan juga sudah berulang kali juga barangkali disampaikan di dalam pertemuan-pertemuan kebudayaan. Jadi karakteristik dari masyarakat matrilineal itu adalah bahwa keturunan kita dihitung dari garis keturunan ibu. Walaupun Bundo Kanduang ini sudah tinggal di mancanegara, tapi tetap garis keturunannya sukunya pasti ditarik dari suku ibu, bukan dari suku bapaknya. Jadi misalnya kalau dia bersuku Caniago, Melayu, itu pasti dari ibunya, bukan dari bapaknya seperti masyarakat yang memiliki sistem kerabatan patrilineal. Kemudian sama yang kedua, nah ini yang menarik, mungkin sekarang tidak seperti ini lagi, tapi kalau dulu itu perkawinan eksogami itu sangat dilakukan kan gitu ya. Tetapi sekarang ini di kampung-kampung masih juga seperti di kampung saya gitu ya, di mana di sekitar
Danau Singkara itu masih berlaku perkawinan eksogami itu. Kemudian juga pembalasan atau kebaikan itu adalah merupakan satu kebajikan. Kemudian kekuasaan dalam suku secara teori terletak di tangan ibu. Berkuasa sebenarnya adalah, namun nanti ini yang menjadi sangat dialektis ketika kita bicara bagaimana posisi laki-laki dan perempuan itu di dalam masyarakat matrilineal. Kemudian perkawinan bersifat materi lokal, hak pusaka diwariskan kepada perempuan. Next. Itu kira-kira yang berhubungan dengan karakteristik masyarakat matrilineal. Ada 3 persoalan penting yang bisa kita diskusikan pada kesempatan ini. Pertama sekali tentang konsep Bunda Kanduang itu antara perspektif, mitos, dan sejarah. Jadi kita bisa melihat dari 2 sudut pandang, Bunda Kanduang sebagai mitos, kemudian Bunda Kanduang sebagai kajian historis atau kajian empiris gitu. Itu bisa kita jelaskan. Tapi secara sepintas dapat dikatakan bahwa Bunda Kanduang itu sebagai sebuah mitos itu tidak dapat kita sangkal. Jadi artinya beberapa indikator di dalam sistem matrilineal tadi itu adalah sebagian besar merupakan mitos. Mitos maksudnya di sini adalah bahwa kehadiran perempuan Minang itu penuh dengan pesan-pesan moral terhadap masyarakat itu sendiri, seperti tadi juga yang sudah disampaikan oleh Pak Beni ya. Jadi seperti itu. Kemudian akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi ini sangat luar biasa, di mana dia pemegang puro ya, pemegang puro. Kemudian budaya materialnya dan semangat entrepreneurship. Kemudian konsep merantau. Ini konsep merantau ini yang menarik di dalam sejarah. Ya, saya terakhir menulis tentang perempuan dan merantau dalam perspektif postkolonial. Di satu sisi merantau ini memang menguntungkan satu pihak, tetapi di sisi lain juga tidak. Artinya bagaimana? Sistem matrilineal itu semuanya juga tahu membuat banyaknya kaum pria itu merantau gitu. Jadi yang perempuan tetap berada di rumah tangga. Jadi di dalam data-data statistik yang diberikan oleh diinikan oleh Cato itu pada masa pergerakan sampai awal abad ke-20 itu hanya 2% dari perempuan Minang yang ikut merantau, dan itu karena juga mengikuti suami mereka. Nah, tapi berbeda dengan periode kontemporer sekarang, itu sesuai juga dengan perubahan sejarah yang terjadi. Jadi artinya merantau itu di satu pihak memang hanya menguntungkan terhadap kaum laki-laki, karena sebagian besar yang menjadi tokoh-tokoh terkenal itu pada masa pergerakan, makanya lebih banyak namanya itu adalah nama laki-laki. Kita tahu saja misalnya ada Haji Agus Salim, ada Tan Malaka, ada Syahrir, dan lain-lain itu. Jadi tidak seberapa tersebut di situ nama-nama tokoh perempuan. Tapi setelah saya cari beberapa data tentang itu, sebetulnya banyak juga, tetapi hidden gitu. Ada yang juga sudah sampai beberapa keturunan dulu di Amerika, mungkin partai politik yang ada di Indonesia, kemudian di Eropa juga, tetapi mereka tidak seperti kaum laki-laki yang ternama, yang terkenal di panggung internasional, seperti beberapa tokoh terkenal di Indonesia ini. Kemudian berikut. Ya, konsepsi tentang Bunda Kanduang. Bunda Kanduang itu sebetulnya arti harfiahnya adalah atau etimologisnya adalah ibu sejati. Kalau kita uraikan ibu sejati itu ya itu ibu yang sangat-sangat sempurna tentunya. Tadi disampaikan tidak saja dia mendidik di dalam keluarganya, tetapi Bunda Kanduang itu juga berkiprah di luar keluarganya sendiri seperti yang diharapkan atau yang disampaikan tadi oleh Pak Beni.
Kemudian Bundo Kandung sebagai sebuah mitos itu penuh dengan pesan-pesan moral tadi seperti saya katakan. Nah, terakhir yang menarik itu adalah Bundo Kandung sebagai kajian historis. Nah, ini dia, saya melihat bahwa Bundo Kandung itu dalam dua kategori yang berbeda. Yang pertama sekali adalah secara institusional atau secara kelembagaan. Kemudian ada Bundo Kandung yang bisa kita lihat dari perspektif personality. Ya, yang menarik di dalam kajian sejarah itu, ketika Bundo Kandung itu sebagai sebuah lembaga, ini sangat syarat dengan kepentingan tertentu. Misalnya, baik pada zaman kolonial, ya, maupun sampai pada zaman sekarang atau Orde Baru, terutama sekali kalau kita lihat itu bahwa institusi Bundo Kandung itu seringkali digunakan oleh dimanipulasi mungkin dalam tanda kutip oleh kekuasaan ketika itu kan gitu. Misalnya pada zaman kolonial bagaimana lembaga Bundo Kandung itu dipergunakan oleh pemerintahan kolonial untuk sebagai alat kekuasaannya untuk menguasainya, untuk menguasai wilayah-wilayah tertentu, terutama sekali anak-anak dan perempuan itu. Nah, itu ada beberapa kajian yang berhubungan tentang itu. Itu yang berhubungan dengan kelembagaan. Bundo Kandung sebagai sebuah kelembagaan. Begitu juga pada Orde Baru, ya kita tahu bahwa kekuasaan yang sangat sentralistik di Indonesia, maka Bundo Kandung sebagai sebuah lembaga juga dipergunakan sebagai alat akomodasi kekuasaan untuk ya memperkuat posisi daripada kekuasaan yang sentralistik itu secara kelembagaan. Jadi kadang-kadang di dalam sejarah itu memang ada semacam dinamika dan dialektik yang menarik untuk kita kaji. Nah, kemudian Bundo Kandung sebagai personality, sebagai kita pribadi ini, ya khususnya di dalam masa perjuangan itu bisa kita lihat dari figurnya Rahmah El-Nusiah, Rohana Kudus, ya, kemudian tadi juga disebut Siti Magopo, kemudian Rasuna Sahid, itu banyak sekali tokoh-tokoh pada lapisan elit ketika itu yang muncul sebagai tokoh-tokoh pergerakan. Tapi ini bukan tidak berarti bahwa pada pada lapisan bawah juga muncul tokoh-tokoh sebetulnya yang kita tidak tahu ya. Tokoh-tokoh marginal perempuan, gitu, tokoh-tokoh perempuan yang marginal, kemudian tumbuh sebagai tokoh besar, tetapi tidak tercatat di dalam sejarah, karena mereka memang tidak memiliki latar belakang yang elitis seperti tokoh-tokoh yang disebutkan tadi, seperti Rohana Kudus, Rahmah El-Nusiah, kita tahu bahwa dia adalah keluarga-keluarga yang ternama seperti itu. Nah, di dalam kajian-kajian banyak juga sebenarnya tokoh-tokoh yang tidak disangka ternyata dia jauh lebih hebat, juga samalah setidak-tidaknya dengan tokoh-tokoh di tingkat nasional tadi gitu. Dilanjutkan sedikit lagi. Oke, konsepsi Bundo Kandung dalam historiografi tradisional. Di sini Bundo Pan ingin mengatakan bahwa sumber-sumber tertulis tentang konsep Bundo Kandung itu sendiri kan tidak ada. Tapi historiografi tradisional memberikan pengetahuan kepada kita siapa sih sebetulnya Bundo Kandung itu, ya. Seperti Bundo Kandung dikatakan sebagai limpapeh rumah nanggadang, umbu parui pegangan kunci, umbu parui alun bunian, kusik kumpulan tali, sumara dalam kampung kan gitu ya, sebagai penyanggah atau dari extended family, pemegang kunci harta kekayaan, sumber segala titah, sentral segala sistem, membuat desa jadi meriah. Pokoknya yang namanya Bundo Kandung yang ideal itu adalah seperti ini di dalam historiografi tradisional. Nah,
Kemudian kita ketahui juga bahwa historiografi tradisional ini kan sebetulnya ya ditulis ya setidaknya ketika setelah Islam masuk. Jadi di dalam Tambo itu setelah Islam masuk kira-kira abad ke-18 gitu itu kita tulis. Nah, oke, barangkali ini juga sudah dipahami lah oleh bundo-bundo Kanduang semua. Barangkali ini bisa dibaca di dalam Tambo. Kemudian dilanjut sedikit lagi. Ya dilanjut, ini dia penghias nagari. Nah, kemudian akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi. Kita ketahui kehebatan perempuan Minangkabau itu memang di sini ya. Kelebihannya memang di sini dibanding dengan sistem kekerabatan yang bukan matrilineal atau matriarkat. Bahwa makanya perempuan Minang itu diberi gelar orang kayu karena dia memiliki pewarisan secara matrilineal. Baik di dalam pusako tinggi dan pusako rendah. Di dalam dua konsep ini kan terjadi semacam konflik juga ya ketika ketika Islam dengan budaya itu dikontroversikan. Akhirnya ada kesepakatan membagi pusako tinggi dan pusako rendah. Tapi karena masyarakat Minangkabau itu juga adalah sudah menganut sistem matrilineal dan matriarkat, dalam beberapa catatan penelitian, jadi walaupun hanya pusako tinggi sebetulnya yang menjadi milik pewarisan dari perempuan, ternyata di dalam kehidupan sehari-hari pusako rendah pun juga diberikan atau dimiliki oleh perempuan itu sendiri dalam beberapa banyak kasus baik di perkotaan maupun apalagi di pedesaan. Kemudian perempuan secara ekonomi diuntungkan dengan sistem perwarisan tersebut. Sudah pasti ya. Dampaknya, inilah yang menjadikan dampaknya laki-laki itu pergi merantau. Nah, kemudian perempuan tidak canggung menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarga, terutama perempuan Minangkabau yang berstatus single parent. Bundo-bundo Kanduang, penelitian juga menunjukkan bahwa perempuan-perempuan Bundo Kanduang yang single parent itu berbeda dengan perempuan-perempuan di luar sistem matrilineal itu yang sebagai single parent. Karena dari studi yang dilakukan juga bahwa perempuan-perempuan single parent dari Bundo Kanduang Minangkabau itu biasanya dan pada umumnya bukan biasanya anak-anaknya adalah sukses seperti itu. Ya, jadi tidak canggung Bundo Kanduang itu sebagai single parent seperti yang katakan Pak Windy tadi, bahwa makanya Bundo Kanduang Minang itu atau perempuan Minang itu dibanding, ya ini poin penting, dibanding dengan perempuan-perempuan di luar Minangkabau biasanya menangnya atau kelebihannya di sini kan gitu ya. Dan ini sudah dibuktikan di dalam beberapa hasil penelitian. Nah, dan juga dibandingkan misalnya dengan sistem kerabatan yang patrilineal itu berbeda sekali. Dilanjut sedikit lagi. Oke. Nah, ini yang paling menarik, budaya matrilineal dan semangat entrepreneurship. Tipikal masyarakat Minangkabau matrilineal itu sangat dinamis dan anti parochialism, yaitu kemampuan masyarakat Minang untuk menyesuaikan diri dengan hal-hal yang baru. Nah, kalau kita kita dalami lebih jauh, masyarakat Minang itu memang ya baik dia sebagai Bundo Kanduang maupun sebagai niniak mama gitulah, kita semuanya tahu bahwa orang Minangkabau itu adalah masyarakat yang egalitarian gitu ya, seperti yang disampaikan tadi. Kita orang-orang yang bisa, jadi baik perempuan Minang maupun laki-laki Minang, dimanapun dia sangat mudah beradaptasi dibanding dengan masyarakat di luar Minangkabau itu sendiri. Nah, apa datanya? Ya misalnya orang-orang Minangkabau itu dengan mudah saja, misalnya di komunitas yang beragama Kristen seperti di Ambon, seperti di Manado, itu dengan
orang Minang tidak mengalami kesulitan di tengah-tengah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang Minang itu tidak mengenal yang namanya komunitas gangster. Dari beberapa hasil penelitian seperti itu. Jadi kalau misalnya orang Papua atau orang Ambon punya gangster, ada Kapak Merah, orang Betawi juga punya, kemudian orang Batak juga punya, orang Sulawesi juga punya. Tetapi orang Minangkabau tidak memiliki gangster-gangster seperti itu, baik laki-lakinya, apalagi perempuannya. Ini adalah sebuah fakta untuk membuktikan bahwa orang Minang itu anti yang namanya parokialisme. Dia mampu membaur atau mencair di dalam masyarakat manapun, walaupun berbeda budaya, maupun berbeda agama, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang menjadikan poin penting dari masyarakat Minangkabau itu, termasuk Bundokan Duang tentunya. Akibat dari dialektika tersebut melahirkan semangat entrepreneurship. Jadi artinya mengapa orang Minangkabau itu punya semangat entrepreneurship itu sangat erat kaitannya dengan sistem kekerabatan yang matrilineal tersebut gitu. Contohnya tujuan merantau terbesar adalah pergi berdagang, kemudian baru mencari pendidikan, mencari pekerjaan, dan mengunjungi keluarga. Ini dibahas secara tuntas di bukunya Tusikato dan Muhtar Naim. Berikut, mungkin kita lagi masuk ke sejarahnya. Oke, ini kita masuk kepada perjalanan sejarah perempuan Minangkabau. Ya, sebetulnya kita berbicara dalam satu periodisasi saja itu tidak sedikit untuk memakan waktunya Bapak Ibu. Bundokan Duang seluruhnya. Sejarah itu ada secara teori dia sebetulnya kontinuitas ya, berlanjut. Sejarah tidak pernah terputus kecuali hari sudah kiamat. Tetapi di dalam linearitas itu ada yang namanya diskontinuitas atau change. Ada perubahan dari satu periode ke periode. Misalnya pra-Islam itu Bundokan Duang itu belum dikenal. Ya, dia masyarakat sama, masyarakat pra-Islam yang menganut agama Hindu dan Buddha, cara berpakaiannya juga seperti itu, pakaian basahan dan segala macam, itu hal biasa. Ya, kemudian masuk Islam. Ya, masuk Islam, ketika Islam inilah ditulis yang namanya historiografi tradisional tadi atau Tambo tadi, yang menulis tentang ya sistem kekerabatan Minangkabau yang menganut sistem matrilineal itu. Asal mulanya kenapa itu banyak sekali interpretasi dan pendapat mengapa menjadi masyarakat yang matrilineal. Tetapi yang lebih penting itu adalah Islam masuk ke Nusantara tentu dengan baik tentang damai, kemudian bagaimana Islam itu membaur dengan budaya masyarakat Minangkabau yang pra-Islam itu kita lihat. Makanya ketika kita melihat masa transisi itu wajar saja misalnya nenek-nenek moyang kita masih melakukan tradisi yang pra-Islam, kemudian mencampur baurkannya dengan tradisi Islam ya. Tapi yang menarik sekali pada pra-Islam itu terhadap kehadiran Bundokan Duang itu adalah ketika kaum Wahabi muncul, maka terjadilah konflik antara kaum adat dengan kaum Islam. Maka disitulah di dalam perjanjian Marapalam katanya terjadilah semacam resolusi ABS-SBK tersebut. Tapi yang menjadi pointersnya di sini adalah ya Bundokan Duang itu sendiri sebetulnya kita tahu dahulunya mereka suka bersugi, suka makan sirih, suka segala macam. Dengan masuknya Wahabi yang rada-rada radikal itu, maka itu dikikis, termasuk pakaian dari perempuan-perempuan Minangkabau itu sendiri atau Bundokan Duang itu sendiri, semuanya bercadar dan berkepala kan gitu. Jadi itu kira-kira pada masa Islam. Kemudian masuk pada masa kolonial dan pergerakan. Ya, pada masa kolonial tadi saya sudah kutip juga bahwa Bundokan Duang sebagai kelembagaan itu kadang-kadang dipergunakan sebagai alat kekuasaan oleh
oleh pemerintahan kolonial untuk memperpanjang kekuasaannya di pedesaan. Nah, tetapi setelah zaman kolonial itu lahirlah zaman pergerakan. Pada zaman pergerakan inilah lahir beberapa tokoh-tokoh yang terkenal, ya, tokoh-tokoh seperti ya Ruhana Kudus, seperti Rahma El-Nusia, Rasuna Said, kemudian Siti Magopoh juga kan gitu. Tetapi masing-masing tokoh itu sebagai Bundo Kanduang dia punya karakteristik yang berbeda, ya berdasarkan kepada tipologi daerahnya. Ya misalnya kita bisa membandingkan misalnya antara Rohana Kudus dengan Siti Magopoh, itu adalah dua sosok Bundo Kanduang yang memiliki karakteristik yang berbeda ya di dalam perjuangannya. Ya kalau misalnya Siti Magopoh itu bisa dikatakan sedikit agak cair, agak liar ya dalam tanda kutip, karena dia dididik oleh kondisi alam yang membesarkan dia sebagai karakteristik masyarakat pesisir yang cukup lebih dinamis kan gitu ya. Nah, berbeda misalnya dengan Rohana Kudus dan Rahma Indonesia yang berada di dalam kerangkeng budaya yang sangat kuat. Jadi pada masa kolonial ini ada seorang perempuan yang bernama Daina, itu pernah ditulis oleh Ibu Zaini Bar kalau tidak salah. Nah, ini perjuangan mereka melawan adat ketika itu sangat luar biasa sekali, sehingga sampai ke Volstrat itu pertarungan yang luar biasa antara kelompok reformis Islam dengan kelompok adat tentang Daima ini yang sampai dibuang Tikarang. Ini perjuangan dia untuk melakukan dekonstruksi terhadap adat yang sangat-sangat mengekang dia sendiri, karena tidak bisa belajar keluar, tidak boleh merantau dan tidak boleh dan lain-lain. Jadi kalau kita pulakan perjuangan perempuan pada masa pergerakan itu juga tergantung kepada ya, karena seperti pepatah mengatakan ada saling kanagari. Jadi memang tergantung kepada space keruangan daripada di mana tokoh itu dilahirkan. Nah, itu kira-kira. Tapi kalau kita melihat sosok perjuangan masing-masing itu tujuannya ya sama dan hebat sekali kan gitu ya. Misalnya Siti Magopoh yang hebat, yang yang pintar bersilat, kemudian juga ya gentle kan seperti itu ya. Dan itu kadang-kadang dianggap bertolak belakang dengan norma-norma keislaman, bisa seperti itu juga. Kemudian pada masa Jepang, perempuan Indonesia itu sudah mulai semuanya dilarang berpolitik, hanya politik yang mengacu kepada pemerintahan Jepang itu yang bisa dikatakan. Nah, jadi mungkin hanya ada Fujinkai atau Hokokai seperti itu, tidak boleh berpolitik seperti masa pergerakan, tetapi pada masa Jepang itu Jepang mengajarkan bagaimana cara menjadi garda di baris depan. Oleh karena itu pendidikan fisik pada saat itu sangat diberikan kepada Bundo Kanduang pada perempuan Indonesia, termasuk juga Bundo Kanduang. Ya, ini juga sebuah kajian yang sangat menarik ketika itu, bagaimana respon Bundo Kanduang itu juga kehadiran Jepang ini sangat luar biasa sekali juga kalau kita dalami. Kemudian masa kemerdekaan. Masa kemerdekaan ini tadi sudah disinggung sedikit oleh Bu Ben bahwa bagaimana perempuan-perempuan Minang itu, Bundo Kanduang itu berkorban tidak hanya fisik tetapi juga harta bendanya. Nah, kisah-kisah seperti ini banyak sekali terjadi pada masa kemerdekaan ini. Misalnya istrinya Bung Hatta, istrinya Lakagani, kemudian istri-istri pejuang itu, ya kisah-kisah yang menarik kita baca dari biografi-biografi yang ada itu. Kadang-kadang dia tidak tahu ketika ya misalnya Hatta mau berangkat, kemudian begitu juga Haji Agus Salim,
itu secara diam-diam gitu perempuan-perempuan ini memasukkan ke dalam koper yang dibawa itu tidak hanya pakaian saja, tetapi termasuk uang yang ada semuanya, kemudian emas yang ada, sampai suaminya ini kaget di medan perang. Ini untuk apa, kan seperti itu. Nah, jadi itu memperkuat apa tadi yang disampaikan oleh Bundo Nur tadi. Kemudian di samping itu, yang paling penting sekali adalah perempuan-perempuan pada fase kemerdekaan itu juga banyak yang menjadi mata-mata dan kurir. Nah, ini bukan hal yang mudah ya, bukan resiko yang tinggi terhadap perempuan-perempuan Minang atau Bundo Kanduang pada masa kemerdekaan ini, terutama sekali dalam pertahanan kemerdekaan 45-49 itu, ketika mereka menjadi kurir, ketika mereka menjadi mata-mata, itu resikonya sangat-sangat sekali. Kadang-kadang mereka masih memiliki anak yang kecil gitu ya, ditinggal, kemudian pura-pura berjual dari kampung ke kota, tetapi dia membawa surat, kemudian membawa kertas pesan-pesanan gitu ya dari prajurit yang ada, dari petinggi yang ada. Itu sangat terjadi sekali, terutama sekali di masa PDRI ya. Jadi kalau kita mengkaji bagaimana Bundo Kanduang itu betul-betul dengan jiwa, dengan hati, dengan raga, dengan segala sesuatunya dia berikan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, kemudian masuk kepada periode Orde Baru. Nah, periode Orde Baru ini memang adalah periode yang tersegregasi ya. Tadi saya sudah singgung bahwa semua kita disentralisasikan dengan hadirnya Dharma Wanita. Nah, masa periode Orde Baru ini dari hasil studi saya adalah bahwa masa memang menurunnya kapasitas, kompetensi, kemudian karir dan lain-lainnya masyarakat Indonesia, termasuk juga Bundo Kanduang yang memiliki kiprah yang luar biasa pada masa Orde Baru ini terjadi distorsi ya. Umpamanya misalnya kalau seorang perempuan Minang yang biasanya lebih terbuka untuk berkarir, tetapi karena sistem Orde Baru membuat begitu juga menjadi terhalang. Banyak beberapa perempuan Minang yang sudah menjadi dosen, yang sudah menjadi dokter, sudah menjadi insinyur, kemudian terhalang karena harus mengikuti suaminya bertugas. Ya, dia mengorbankan dirinya, ya biarlah tidak menjadi dokter, biarlah tidak menjadi insinyur pertanian, biarlah tidak menjadi dosen, menjadi guru, tetapi mengikuti suami-suaminya karena pindah pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, kasus-kasus itu banyak sekali terjadi. Oleh karena itu, masa degradasi, masa distorsi pada Orde Baru itu, nah sistem pemerintahan Orde Baru juga terjadi untuk secara secara statistik untuk Bundo Kanduang. Tapi satu-satu orang tentu juga ada yang baik, yang selalu menonjol gitu. Nah, kemudian ini terbalik ya, Orde Lama harusnya Orde Baru. Kemudian masuk ke reformasi. Nah, reformasi inilah sekarang kita lihat bahwa kembalinya marwah Bundo Kanduang mengembalikan kepada identitas dirinya. Bagaimana sih sebetulnya Bundo Kanduang itu yang sesungguhnya secara ideal, dan bagaimana seharusnya kita berbuat sesuai dengan perkembangan zaman, terutama sekali di zaman era 4.0, malah 5.0 sekarang ini. Nah, jadi karena ini secara global, maka Bundofat bisa memberikan perubahan-perubahan secara struktur saja, tapi tidak detail masing-masing periode itu. Karena masing-masing periode itu kalau dikaji secara mendalam, bagaimana perjuangan Bundo Kanduang Minangkabau itu sangat-sangat luar biasa sekali, terutama pada masa kemerdekaan, masa Jepang, dan masa pergerakan itu sendiri. Gitu. Nah, tentu hal ini tadi dikatakan sangat erat juga kaitannya dengan bagaimana perkembangan sejarah Minangkabau itu, kemudian kita menempatkan bagaimana posisi perempuan itu di dalam sejarah Minangkabau. Nah, secara garis besar itulah tadi yang Bundofat sampaikan, tetapi memang
global-globalnya saja atau garis besarnya saja. Next. Ya, itu tadi Rohana Kudus, Rahma Ilmusia, Siti Magopo, ini Daina, ini sebuah cerita yang sangat menarik bagaimana resistensi yang dia lakukan menobrak. Ini sebuah fakta sejarah, tidak di dalam cerita-cerita fiksi, tapi memang ini fakta sejarah bagaimana Daina ini karena dilarang kawin dengan apa? Di luar apa ya, di luar kebiasaan lah seperti itu, tidak boleh sekolah. Nah, dia melanjutkan sekolahnya ke Medan. Nah, kan rantau pertamanya orang Minang itu sebetulnya adalah ke Medan. Sudah Medan baru Jakarta, kalau kita lihat pola penyebaran itu, kemudian baru ke tempat-tempat lain gitu, ke Bengkulu dan segala macam gitu. Ya, dilanjut, barangkali habis ya. Ini tokoh-tokoh kita yang sangat luar biasa, Rohana Kudus, Rahma Ilmusia, kemudian Siti Magopo yang memiliki karakteristik sendiri di dalam perjuangannya. Jadi kalau kita melihat Rohana Kudus itu sangat menarik. Saya menulis di koran itu kalau Rohana Kudus itu perempuan yang menembus ruang publik. Artinya baru perempuan pertama yang menjadi jurnalistik yang bisa mendirikan berbagai lembaga penerbitan ya dan lain-lain. Kalau Siti Magopo lain lagi karakternya ya seperti yang disampaikan tadi. Dilanjut barangkali mungkin sudah habis, sudah melebihi waktu juga. Kesimpulannya, jadi sistem matrilineal itu sebetulnya sudah mengandung kesetaraan gender, menempatkan posisi laki-laki dan perempuan itu secara seimbang. Tetapi memang proses historis itu membuat perubahan-perubahan yang terjadi pada Bundo Kanduang atau perempuan Minang ini. Satu sisi kadang-kadang bisa dia naik, kadang-kadang dia bisa turun kan gitu. Kemudian budaya patriarki telah membuat terjadinya distorsi terhadap kesetaraan dan keadilan. Yang dimaksud di sini adalah pengaruh ya kita yang matriarkis atau matrilineal ini berada di sekeliling budaya patriarkis. Bagaimanapun negara yang patriarkis itu sangat mempengaruhi sehingga terjadinya distorsi juga terhadap kesetaraan dan keadilan yang ada di masyarakat Minangkabau itu sendiri. Kemudian yang terakhir yang menarik itu adalah kehidupan di rumah gadang bagi perempuan pada masa lalu sebetulnya penuh dengan dinamika tersendiri. Jadi kehidupan di rumah gadang yang penuh dinamika inilah yang membuat menjadi laki-laki pergi merantau, kemudian perempuan menjadi kadang-kadang walaupun dia tidak cerai tetapi dia tidak divorce, tetapi dia menjadi single parent yang bertanggung jawab di dalam baik keluarga inti ya, nuclear family ataupun external family, baik di dalam kerja luas gitu. Nah, ini bisa kita baca di dalam buku Muhammad Rajab ya, masa kecil di kampung halaman. Itu menarik sekali tulisan beliau itu tentang kisah-kisah kehidupan di rumah gadang. Bagaimana kehidupan perempuan atau Bundo Kanduang itu pada masa lalu. Mungkin itu saja barangkali. Lanjut. Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf Bundo-Bundo, mungkin itu yang bisa Bundo Fat sampaikan. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Karena kita sebagai manusia tentu tidak luput dari kekurangan, kesempurnaan adalah milik Allah. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bundo Fat. Oh ya, saya tadi lupa menyampaikan kalau Bundo Siti Fatimah ini sedang dalam perjalanan menuju Malaysia dan berada di Batam. Jadi tadi dari bandara mengejar waktu untuk bisa hadir dalam webinar ini. Oke, tadi menarik tentang perempuan Minangkabau dalam pusaran sejarah. Tapi untuk melengkapi lagi bagaimana seorang perempuan Minang itu, kita akan mendengarkan untuk narasumber yang kedua, yaitu kita sangat familiar dengan beliau dan biasa akrab dipanggil Umi, yaitu Hajah Harneli Mahyaldi.
sangat aktif di berbagai kegiatan organisasi di Sumatera Barat, menjadi ketua tim penggerak PKK Sumatera Barat, menjadi ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Sumbar, ketua Spesial Olimpik Indonesia Provinsi Sumbar, ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial, menjadi Bunda PAUD Provinsi Sumbar, kemudian juga sebagai penasehat Bundo Kanduang. Dan beliau adalah istri dari Gubernur Sumatera Barat yang sekarang. Umi sangat banyak kegiatannya, tapi dalam keluarga juga sangat efektif dalam ada 9 anak yang kemudian kita tahu bagaimana cara Umi mendidik anak. Nah, Umi akan menyampaikan sebuah ulasan yang mengenai memaknai perjuangan perempuan hari ini. Kalau tadi kita mendengar bagaimana sejarah perempuan dalam sejarahnya Minangkabau, di sini Umi akan menyampaikan memaknai perjuangan itu pada hari ini. Ya, jadi ini sebuah diskusi atau paparan yang sangat menarik dari tadi narasumber yang pertama. Oke, sebelum saya mengundang Umi, mungkin kita akan lakukan foto bersama dulu, boleh ya? Kita buka dulu semua videonya. Semoga masih segar jam segini, jadi kita buka dulu videonya semua. Saya akan melakukan 4 kali ini sepertinya ya, supaya kita semua berfoto. Jadi dokumentasi kita nantinya. Oke? 1, 2. Oke. Screen yang kedua ya. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi screen-nya. 1, 2, 3. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Oke. Oke. Baik. Tadi saya ulang sedikit lagi, yang akan dipaparkan oleh Umi hari ini adalah memaknai perjuangan perempuan hari ini. Kita berharap apa yang dipaparkan Umi ini akan melengkapi lagi wawasan kita terhadap perempuan Minangkabau. Silahkan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpah rahmat dan karunia-Nya pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama secara virtual dalam rangka webinar Minangkabau Bundo Kanduang Mancanegara, ya, bersama Bundo Kanduang Mancanegara dan seluruh narasumber yang luar biasa. Mudah-mudahan acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam untuk junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah umat yang senantiasa menjadikan beliau sebagai pemimpin dan juga sebagai contoh teladan dalam kehidupan, dan mudah-mudahan kita bersama dengan beliau sampai yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati narasumber yang luar biasa, ya, ada Ibu Profesor Dr. Siti Fatimah, kemudian ada Ibu DPR RI, Ibu Nevi Zuwairina, kemudian ada Ketua Aisyah Provinsi Sumatera Barat, Ibu Mailiarni. Siapa lagi, Ibu Soni? Ya, itu 4 orang narasumbernya. Dan semua narasumber ya. Dan ada juga Bapak Denny, ya, Bapak Denny yang masih bersama, ya, membersamai ibu-ibu atau Bundo Kanduang, ya. Kemudian seluruh hadirin hadirat yang berbahagia, bundo-bundo seluruhnya, dan Niniak Mama, alim ulama, Cadiak Pandai. Ini tidak bisa disebutkan, mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, ya. Tadi luar biasa apa yang disampaikan oleh Bundo Siti Fatimah, ya, sehingga mengingatkan kita kembali kepada bagaimana peran-peran Bundo Kanduang masa dulu, ya, dan bagaimana aplikasinya, ya, atau keberlanjutannya sampai sekarang, ya. Bundo-bundo yang saya hormati, dalam kita wanita ini atau perempuan, ya, di dalam Islam dikatakan
An-nisa'u imadul bilad iza solahat solahatul bilad iza fasadat fasadatul bilad. Ya, wanita itu tiang negara, apabila dia baik maka baiklah negaranya, maka apabila dia buruk ya maka buruklah negara itu. Karena negara itu terhimpun mulai dari keluarga, kemudian ada masyarakat ya sampai kepada negara itu sendiri, maka memang bagaimana perempuan itu sangat menentukan sekali baik buruknya sebuah bangsa ya. Begitu juga kita di bagaimana peran kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang tokoh masyarakat yang harus memberikan contoh-contoh teladan yang baik ya, sehingga memang itu akan efektif ya. Kita memberikan pendidikan itu adalah memang efektifnya ketika kita memberikan contoh langsung ya, kita memberikan keteladanan. Karena kita lihat ya bahwasanya permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di masa sekarang ya, kita melihat pengaruh-pengaruh yang luar biasa dari media-media yang sangat luar biasa, kemajuan-kemajuan yang luar biasa tanpa dilandasi, kemajuan-kemajuan yang luar biasa itu tanpa dilandasi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita, tanpa kita landasi dengan agama dan pemahaman adat istiadat yang adat basani syarak basani kitabullah, syarak mengatur adat memakai, itu rasanya pada saat ini akan banyak hal-hal kejanggalan-kejanggalan atau penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan, baik penyimpangan secara agamanya atau penyimpangan secara adat, tidak sesuai lagi dengan adat. Inilah mungkin permasalahan-permasalahan yang banyak kita lihat ya, dalam yang kita temui ya, karena saya juga ketua P2 TP2A Provinsi Sumatera Barat ya, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak ya. Kasus-kasus yang kita tangani pada saat ini memang hal-hal yang memang rasanya sangat jauh daripada permasalahan-permasalahan di masa dulu. Karena di masa dulu kita melihat bahwasanya tidak ada televisi, mungkin tidak ada HP, tidak ada tontonan-tontonan yang merusak ya. Pada saat ini hal inilah yang kemajuan tanpa diimbangi dengan pemahaman agama yang kuat ya, kemudian pemahaman adat yang kuat ya. Contoh saja memang bagaimana tahu jona nampe, bagaimana sumbang dua baleh, yang memang kalau tanya ke anak-anak kini ya banyak yang mereka tidak paham ya, bagaimana mereka akan paham kalau orang tua yang tidak memberikan contoh keteladanan, bahas sumbang duduk, bahas sumbang tagak, bahas sumbang sumbang makan, sumbang pakai, sumbang tanyo, sumbang jawe, sumbang kurena, sumbang bagawe dan lain, dan 12 sumbang itu ya banyak anak-anak kita tidak memahaminya ya. Maka di situ peran dalam kenyataan ya, adat pepatah adat orang adat istiadat kondak lakang dipaneh ndak lapuk di hujan. Kalau seandainya adat istiadat ini tidak diterapkan, tidak dicontohkan oleh bundo-bundo kanduang, tidak dicontohkan oleh orang-orang tua kepada generasi-generasi berikutnya ya, awak akan mengecekan masa ndak lakang dipaneh ndak lapuk di hujan kalau adat itu ndak terpakai lagi di dalam aktivitas sehari-hari. Nah, maka dalam hal itu tentu dalam peran kita sebagai seorang, misalnya peran sebagai seorang istri, bagaimana menjalankan tugas dan amanah kita sebagai seorang istri, membuat ketentraman pada suami, memberikan kebahagiaan kepada suami, melayani suami dengan sebaik-baiknya, berhias cantik menarik adalah untuk suami, kemudian berpakaian yang sopan, menutup aurat dan lain sebagainya, itu adalah merupakan suatu hal yang yang harus ya kita perjuangkan baik sampai kapanpun, itu harus tetap ya terjaga dan terlaksana ya. Kemudian dalam peran kita sebagai seorang ibu, bagaimana kita memberikan arahan, bagaimana kita memberikan perhatian, bagaimana kita memberikan waktu yang terbaik kita untuk keluarga, bagaimana kita mencarikan dana yang sebaik-baiknya untuk keluarga, bagaimana kita memberikan gizi kepada anak kita, bukan hanya gizi dari fisiknya gitu, tapi bagaimana kita memberikan gizi yang baik dalam fisiknya, memberikan makanan halal, makanan thayyibah, kemudian bagaimana kita menggizikan akalnya dengan memberikan pendidikan-pendidikan yang baik ya, baik itu pendidikan dalam mulai dia sekolah ya, ETK sampai SD, SMP sampai mereka kuliah ya. Kemudian jangan lupa memberikan yang pertama, itu yang penting ya, adalah bagaimana kita menggizikan ruhnya dengan nilai-nilai agama. Majan mengaji,
majan baam tahu yang model tadi yang disampaikan, tahu jo katona nampe, tahu jo sumbang dua baleh, tahu ya termasuk menghafal ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian termasuk bagaimana akhlak yang baik, bagaimana beretika, bagaimana karakter-karakter, bagaimana bersaudara, ya, bagaimana beripar, bagaimana itu adalah memang tugas tugas kita, karena tidak ada pelajaran ya di dalam menjadi peran sebagai seorang ibu, menjadi seorang seorang istri, itu tidak ada kuliahnya gitu, tidak ada SKS-nya gitu. Nah, maka disinilah peran kita, termasuk peran Bundo Kanduang, mewariskan nilai-nilai itu dengan contoh keteladanan yang kita lakukan gitu. Nah, karena memang tidak mudah ya, kita kembali memang tidak mudah kita menjadi perempuan, memperjuangkan untuk ya menjadi istri yang baik, yang bisa dibalik ya banyaknya para pelakor-pelakor yang mungkin mengintai ya suami-suami kita. Tentu peran-peran kita lah memberikan bagaimana perhatian, bagaimana servis yang memuaskan, bagaimana komunikasi kita yang baik ya dengan keluarga, sehingga itu menjadi suatu hal yang akan melanggengkan keluarga dan juga akan memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan-permasalahan keluarga. Karena kita melihat ya ketika dalam rumah tangga ya mungkin kita melihat pada saat ini termasuk di Sumatera Barat tingkat perceraian yang begitu tinggi akan berdampak terhadap permasalahan-permasalahan anak. Permasalahan kenakalan-kenakalan anak-anak, mungkin anak pang, anak jalanan dan lain sebagainya. Yang termasuk ya pengaruh-pengaruh narkoba, termasuk pengaruh LGBT, dan termasuk banyak hal ya, yang hal-hal yang menyimpang yang dilakukan oleh anak ya. Salah satunya adalah memang ketika adanya perceraian daripada ayah ibu, salah satu penyebabnya adalah pengaruh dari perceraian ayah ibunya, dan juga mungkin pengaruh-pengaruh lingkungan yang tidak baik ya kepada anak. Maka dalam hal ini tentu sekali lagi bagaimana kita juga Bundo Kanduang sebetulnya juga udah masuk sekolah ya. Bagaimana kita berharap juga pelajaran daripada adat budaya kita masuk ke dalam pelajaran sekolah ya. Bukan hanya mendudukkan persoalan tahu jonan ampe kemudian sumbang dua baleh, mendudukkan, karena memang ternyata sumbang dua baleh itu ketika kita pelajari bahwasanya itu memang sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan sunnah gitu ya. Nah, makanya tepat ya ketika dikatakan adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah, syarak mengatur adat memakai. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-bundo ya, dan semua yang hadir ya. Saya mungkin tidak membahas seperti materi yang disiapkan seperti persis ya, seperti materi yang disiapkan ya. Karena memang waktu yang diberikan mungkin kata Bu Soni 15 menit gitu. Tapi intinya adalah bagaimana kita akan melanjutkan regenerasi yang baik ya, tanpa kita memberikan contoh teladan yang baik, itu tidak mungkin. Bagaimana kita bisa memberikan regenerasi yang baik di bawah ancaman daripada pengaruh-pengaruh yang luar biasa, pengaruh-pengaruh digitalisasi yang sangat luar biasa, tontonan-tontonan yang ditayangkan oleh orang, yang diberikan, yang dicontohkan itu jauh daripada agama dan jauh daripada adat istiadat kita. Tentu kembali lagi bagaimana kita membentengi anak-anak kita, membentengi mulai dari diri kita dan keluarga kita, bagaimana kita membentengi mereka dengan agama yang kuat dan dengan nilai istiadat yang kuat ya. Kita yakin bahwasanya tentu dalam hal ini kita bisa mencarikan solusi terbaik untuk generasi bangsa. Bundo-bundo dan nenek mama yang saya hormati ya, maka dalam hal itu ambo tidak akan panjang-panjang menyampaikan ya. Mudah-mudahan nan sekete ambo sampaikan ya, mudah-mudahan awak berperan mulai dari diri awak ya, melakukan perubahan-perubahan, memberikan contoh-contoh teladan yang baik kepada anak-anak, memberikan perhatian terbaik kita kepada generasi ya, kemudian memberikan tempat bagi mereka untuk bisa memberikan mengaplikasikan kemampuan mereka, membuat tempat bagi mereka untuk menunjukkan ya identitas mereka ya. Perhatian-perhatian kita untuk bersama regenerasi yang akan lebih baik itu bisa kita wujudkan secara bersama-sama.
Bundo-bundo dan nenek mama yang saya hormati, ya mungkin kalau pai ke Padang Panjang, singgah dulu di Pandai Singke, jangan lupa bali carano. Kalau di Rantang misalnya panjang, biarlah di Punta mako ka Singke, Singke sekedar ke Paguno. Ikan sepat, ikan gabus jangan dicampur ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele. Mari kita tingkatkan peran kita masing-masing dalam rangka menjadikan anak-anak generasi kita adalah anak-anak yang bermartabat, anak-anak yang soleh, solehah, ya. Kemudian keluarga-keluarga yang sakinah dalam rangka bagaimana bukan bertemunya hanya di dunia, tapi bagaimana berkumpulnya kembali di sorga Allah insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padek Bana, Umi, yang disampaikan. Jadi seperti yang tadi disampaikan sama Umi Harneli, bahwa perjuangan perempuan pada saat ini, pada hari ini itu memang awak membentengi bukan dari kolonial atau Jepang seperti tadi Bunda Fat sampaikan karena itu sejarah, tapi dari teknologi yang ada, pengaruh yang ada. Jadi banyak hal lain yang memang perlu diperjuangkan. Jadi bentuk perjuangan perempuan Minang pada saat sekarang ini berbeda, tapi punya benang merah yang sama dengan apa yang kita lakukan pada zaman dahulunya. Terutama kita bisa membentengi anak dan diri kita sendiri, dan bisa menjadikan generasi yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Oke, untuk komen dan lain-lain saya akan tahan dulu. Jadi setelah semua pembicara, kemudian kita akan diskusi bersama. Oke, terima kasih Umi Harneli untuk penyampaiannya. Sangat padat dan singkat, dan saya rasa pasti banyak yang mendapat insight, mendapat pencerahan. Oke, baik kalau begitu. Mengingat waktu juga, seperti tadi Umi sampaikan, mana yang bisa kita capek, awak capek, tapi tetap tidak menghilangkan maknanya. Nah, selanjutnya, tadi sudah bicara tentang sejarah, kemudian bagaimana perjuangan di yang sekarang, kemudian Bunda Nevi akan membahas perjuangan ibu dalam keluarga dan karir. Jadi ada dua nih, ada keluarga dan ada karir. Apa sih bentuk perjuangannya? Bagaimana perjuangan seorang perempuan Minang? Akan dibawakan oleh Ibu Haji Nevi Zuraini, atau lebih kita kenal juga dengan Ibu Nevi Praitno. Beliau sekarang adalah anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Partai Keadilan Sejahtera. Beliau adalah lulusan dari jurusan Kimia FMIPA Universitas Indonesia pada tahun 84, pernah berkuliah di sana. Nah, saat ini mungkin lebih banyak berkegiatan di Jakarta, menyuarakan kegiatan-kegiatan melalui DPR RI. Baik, Bunda Nevi, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini masih pakai masker karena masih dalam perjalanan di dapil ya. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga zaman nanti. Ibu-ibu yang kami hormati dan kami banggakan, memang sinyalnya agak kurang bagus sehingga gambar saya agak hilang muncul. Nanti sebentar saya coba mengganti ini dulu sebentar. Ibu-ibu yang kami hormati, jadi memang seperti disampaikan oleh moderator kita, oleh Ibu Sony, memang dunia di Sumatera Barat kita mengenal kata kandung. Jadi di sini materi saya ini ialah perjuangan bunuh kandung dalam keluarga dan karir. Di mana kita lihat bahwa Sumatera Barat atau daerah Minangkabau merupakan provinsi yang kental dengan nuansa Islam, dengan filosofi adat Busani Sara bersandingan kitabullah. Makanya tidak heran kalau masyarakat Minangkabau terkenal dengan menerapkan kehidupan Islami
berpadu dengan adat istiadat lokal. Tatanan yang dipegang erat sebagai dasar hubungan adat dan agama adalah ungkapan ya adat misalnya syarat misalnya kitabullah. Nah, falsafah ini kemudian menjadikan Islam sebagai landasan utama dalam tata pola perilaku dalam nilai-nilai kehidupan. Artinya hal ini merupakan kerangka kehidupan sosial baik horizontal, vertikal maupun horizontal. Salah satu di elemen masyarakat yang terdampak dalam konsekuensi falsafah adat Minangkabau ini adalah para kaum perempuan yang disimbolkan dengan Bunuh Kanduang. Bapak Ibu berbahagia, adat Minangkabau telah mengatur sedemikian rupa peran perempuan dalam kemasyarakatan anak gadis Minangkabau dalam perspektif adat pada suatu ketika akan menjadi Bunuh Kanduang. Ini adalah sosok menunjukkan posisi mulia perempuan Minangkabau dalam tatanan adat masyarakat. Untuk itu, kita sebagai wanita Minang, insya Allah bangga ya sebagai dengan adatnya, yaitu dengan sebutan perempuannya sebagai Bunuh Kanduang. Nah, dalam menjalankan peran sebagai ibu di keluarga, Bunuh Kanduang akan menghadapi tantangan yang tidak mudah ya dan sangat dinamis. Kemajuan zaman dan arus globalisasi membuat tugas dan beban Bunuh Kanduang di tengah masyarakat Minang semakin berat. Bunuh Kanduang dituntut untuk memperkuat peran dan sangat diharapkan keberadaannya dalam membentengi anak sekaligus memelihara adat dan budaya Minangkabau. Di samping itu, sistem kekerabatan matrilineal membuat kedudukan perempuan di Minangkabau semakin kokoh serta pada posisi yang sangat mulia dan terhormat yang membuat Bunuh Kanduang dalam keluarga dan kaumnya maupun dalam nagari mempunyai tanggung jawab yang besar pula. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena ibu tempat bertanya ditiru dan menjadi teladan bagi lingkungan keluarganya. Nah, sekarang bagaimana keadaan di Indonesia ya? Sebagai kita yang sekarang ini sudah banyak mendapatkan hal kekinian, tentu kita harus beradaptasi ya antara adat, ya agama dan juga etika moral yang kita sudah miliki. Ya kita harus beradaptasi dan tentu kita harus menyesuaikannya. Untuk itu perjuangan kita sebagai Bunuh Kanduang dalam era pada saat sekarang ini yang harus diperhatikan adalah pertama adalah kedisiplinan. Seorang Bunuh Kanduang itu harus memperhatikan masalah disiplin ketika dalam menjalankan tugas. Ya, dia harus tahu bagaimana posisi dia, kapan dia ada berada sebagai seorang istri, kapan sebagai seorang ibu, dan kapan sebagai seorang anak perempuan ya dalam keluarga besarnya atau tokoh masyarakat, dan kapan dia sebagai seorang tokoh masyarakat di dalam masyarakatnya sendiri. Dan terus setelah disiplin, maka setelah itu dia harus memiliki kapasitas ya, memiliki kemampuan ya, kemampuan dengan keilmuan yang cukup tajam. Keilmuan ini tidak hanya keilmuan yang dia tuntut dalam sekolah, tapi bisa juga dia lihat dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanapun kehidupan dia berkeluarga di keluarga besar dalam kehidupan kehidupan adat istiadatnya atau kehidupan dalam keluarga besarnya, itu bisa menjadi ilmu ya praktisi yang dia miliki ya untuk dia menjadi seorang ibu yang berjuang ya dalam karirnya. Nah, setelah dia melakukan meningkatkan kapabilitas ya dan meningkatkan kemampuan yang lainnya ya, setelah itu dia harus ya berinteraksi sosial dengan masyarakat di sekitarnya. Ya, karena dengan demikian filosofi yang dia miliki dalam keluarga besar itu sebagai Bunuh Kanduang, ibu yang sebagai tempat kita untuk bertanya, memberikan pemberitaan ya, itu akan berfungsi dengan baik ya. Nah, sehingga nanti kita akan memiliki peran yang sangat baik, bahkan kita lihat dalam mulai dari dulu sampai sekarang ya, kita masih melihat
perempuan Minang itu berkontribusi dan mengisi posisi yang strategis dan berpengaruh dalam skala nasional, baik di bidang politik, pengusaha, seni budaya, dan sebagainya. Sehingga dalam karir, ruang aktualisasi Bundo Kanduang masih terbuka lebar, dan sudah banyak contoh yang ditinggalkan para pejuang perempuan dari ranah Minangkabau. Tinggal bagaimana kita para perempuan Minang ini terus meningkatkan kapasitas dan melayakkan diri untuk kemudian mengisi ruang-ruang eksistensi di sektor publik, tentu dengan tanpa meninggalkan kewajiban dan tanggung jawab Bundo Kandung di tengah-tengah keluarga. Nah, ini uniknya ya, dengan ada filosofi adat Nusantara Sarak, Sarak Nusantara kita Buloh, Bundo Kandung kita di ranah Minang dan di ruang rantau ya sangat kental keagamannya. Jadi sesibuk apapun kita menjadi seorang perempuan, tapi nomor satu adalah keluarga. Ya, nah ini akhirnya kita tetap bisa istilahnya tangan kanan kita mengurus keluarga, ya tangan kirinya menggoncang dunia. Nah ini dilakukan oleh para Bundo Kandung ya di seluruh dunia. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga memberikan manfaat dan menuai keberkahannya dalam aktivitas kita sebagai Bundo Kandung dan kehidupan sehari-hari, sehingga dari didikan dan pengajaran kita lahirlah generasi Bundo Kandung masa depan yang teguh prinsip ada bersandi Sarak bersandi kita Buloh, dan kecitapnya tatanan kehidupan Minangkabau yang bawah dan terhormat. Terima kasih, maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Nevi untuk paparannya. Menarik sekali tadi disampaikan bahwa ibu itu tempat bertanya dan ibu itu tempat ditiru. Jadi memang tiangnya seorang perempuan itu adalah tempat bertanya dan ditiru. Dan kita juga harus bisa tangan kanan mengurus anak dan keluarga, tangan kiri mengguncang dunia. Wah, saya suka sekali dengan statement itu bahwa kita memang harus multitasking, dan sudah dibuktikan oleh banyak perempuan Minang yang bisa berperan seperti itu. Baik, kita kumpulkan lagi dulu, masih banyak orang-orang yang udah mulai bertanya, tapi kita akan dengar dulu terakhir bagaimana peran perempuan Minang juga dalam sebuah organisasi yang cukup besar di Indonesia, yaitu organisasi yang banyak sekali berperan di dalam Muhammadiyah, dan masih kegiatan-kegiatannya pun sangat banyak sampai dengan sekarang, yaitu Aisyah, yaitu organisasi perempuan Muhammadiyah yang sudah berdiri dari pada saat Muhammadiyah juga didirikan di Indonesia. Kita akan lihat bagaimana kiprah dari Aisyah ini di Sumatera Barat, karena Sumatera Barat juga punya banyak kegiatan sekali yang sangat menarik. Oke, terima kasih Bu Nevi, dan sekalian saya mengundang Dr. Anda Hajah Meliani Rusli sebagai pimpinan Aisyah Sumatera Barat yang akan menyampaikan kiprah pergerakan Aisyah perjuangan masyarakat Sumbar. Nah, Bunda Meliani adalah pernah menjadi dosen dari tahun 1981, kemudian menjadi ketua jurusan di Fakultas Dakwah IAIN Imam Bonjol, menjadi dekan Fakultas Dakwah IAIN pada tahun 89 sampai dengan 1996, kemudian juga menjadi dosen tidak tetap untuk College Islam Muhammadiyah di Singapura, dan kemudian menjadi pimpinan PGSDI Aisyah. Pernah mendapat penghargaan dari Gubernur Sumatera Barat sebagai pelaksana terbaik pertama pelaku pembangunan pemberdayaan perempuan dalam rangka Hari Ibu Nasional ke-73. Kemudian juga memperoleh penghargaan Dharma Karya Kencana tahun 2015 dari Kepala BKKBN. Baik, Bunda Meliani, kami persilahkan. Terima kasih, Bu Soni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam.
Terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada Aisyah ya, sebenarnya Aisyah ya. Jadi beda dengan ibu-ibu yang terdahulu. Kalau Ibu Dr. Fatimah mungkin personalitinya, Umi Harneli juga, Ibu Nevi juga. Tapi saya sebenarnya tidak secara personal sebenarnya ya. Karena jabatan saya sebagai Ketua Aisyah Sumatera Barat akan menyampaikan beberapa kiprah ya. Dalam tema yang dimintakan ke saya kan begitu, kiprah pergerakan Aisyah di Sumatera Barat. Mungkin saya sudah kirimkan juga beberapa poin-poinnya Bu Sani ya, mungkin bisa dimunculkan agar kita nanti bisa mengatur waktu. Ketika kita bicara pergerakan Aisyah di Sumatera Barat, itu tidak bisa dilepaskan dari pergerakan Muhammadiyah dan Aisyah secara nasional. Bahwa kehadiran Aisyah itu di tengah-tengah Nusantara ini dan sekarang sudah di mancanegara ya Bu, sudah itu adalah pengkajian Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mohon maaf, boleh minta tolong di mute dulu untuk partisipan. Bisa lanjut Bu Soni? Ya, kita lanjutkan. Ya. Next itu, jadi dari pendalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap surat An-Nahl ayat 97. Dan itu ditulis di dalam mukadimah anggaran dasar Aisyah. Jadi bagaimana gerakan Aisyah itu muncul karena membaca surat An-Nahl itu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Man amila sholihan min zakarin unsa wa huwa mu'min falanuyanahum hayatan thayyibatan. Kuncinya di sana adalah bahwa Islam memberikan kesetaraan terhadap laki-laki dan perempuan yang beramal soleh. Tidak dibedakan jenis kelaminnya, kalau dia beramal soleh maka dia akan memperoleh apa yang dia buat itu. Dibalasi oleh Allah dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ini kunci awalnya dari surat An-Nahl ayat 97. Didirikanlah Aisyah itu 19 Mei 1917. Next, masih bisa dimunculkan Bu Soni? Ya, nah ini. Terus lanjut. Nah, garanti. Itu adalah kalau di Sumatera Barat itu dimulai pada 1925. Ketika itu ada organisasi Samdi Aman Tiang Selamat di cabang Muhammadiyah Sungai Batang Maninjau, dan pada tahun 1926 Aisyah didirikan oleh anggotanya itu istri dari Inya DR dan adiknya Hafsah. Itu di Maninjau awalnya. Tahun 1927 Fatimah Abdul Karim, istri A.R. Samansur, pulang dari Pekalongan. Kemudian lalu dia membina kegiatan-kegiatan perempuan seperti yang diadakan di Pekalongan itu. Tadi pagi saya mendengar cerita kenapa A.R. Samansur itu sampai ke Jogja. Dari Pekalongan, berdagang di Pekalongan, pergi ke Jogja, melihat bagaimana perilaku Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam memimpin Muhammadiyah. Keteladan itulah yang dia ambil lalu dia bawa pulang. Dan dia sampaikan kepada perempuan-perempuan di Maninjau waktu itu bahwa ada gerakan Aisyah itu adalah untuk menegakkan dan meninggikan Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya dengan lingkungan ruang lingkup budaya pendidikan, mendirikan sekolah, mendirikan pengajian, mendirikan panti asuhan, dan mendirikan rumah sakit bersalin pada tahun 1926. Next, Bapak. Saya coba ini. Baru setelah episode Kongres ke-19 di Bukit Tinggi. Ini sebenarnya menjadi titik awal ya dari perkembangan Muhammadiyah di Sumatera Barat, karena Kongres ke-19 itu adalah kongres pertama di luar Jawa. Nah, jadi kalau kita baca-baca dari sejarah, kenapa Muhammadiyah itu lebih cepat diterima oleh masyarakat Minangkabau? Sehingga ada semboyan ya, Muhammadiyah lahir di Yogyakarta, tapi besar dan dibesarkan oleh orang Minangkabau. Dan pada waktu itu dihadiri oleh istri Kiai Dahlan, awalnya direncanakan ada rapat akbar ya, dulu kan open bar namanya. Dari cabang Aisyah Padang Panjang yang akan berpidato itu di hadapan umum di hari ketiga. Namun terjadi perbedaan pendapat ya, karena masih ada pada waktu kaum tua
yang tidak membolehkan perempuan tampil di depan umum. Karena ada yang menganggap suara perempuan itu aurat. Oleh karena itu diambil kesepakatan untuk menghindari jangan timbul konflik sosial di dalam masyarakat. Nanti dibilang pula Muhammadiyah agama baru ini membolehkan perempuan berbicara di depan umum. Nah, bayangkan 1929, 1930. Maka pada akhirnya open bar itu dibatalkan. Tetapi tetap juga ada bicara di dalam rapat-rapat khusus. Rapat-rapat Muhammadiyah, maka perempuan-perempuan Muhammadiyah tetap tampil di Bukit Tinggi waktu itu. Next, Ibu. Terus, nah ini saya munculkan ada 5 orang perempuan yang berbicara. Tokoh perempuan Sumatera Barat, tokoh perempuan Minang. Yang pertama, next, Ibu. Di atas lagi, ya. Siti Rokayah. Topiknya waktu itu gerakan wanita dan kebebasan. Bayangkan, tahun 1930. Wanita perlu berorganisasi seperti laki-laki. Tidak setuju wanita bekerja di pabrik sebagai pekerja kasar seperti di Eropa, kata beliau. Karena tidak sesuai dengan harkat dan martabat serta kodrat wanita. Di zaman penjajahan sudah bicara seperti itu. Pembicara kedua, Ketua Cabang Aisyah Bukit Tinggi. Dengan tema tanggung jawab muslimat. Jadi orang muslim ya. Ketiga, Siti Fatimah Karim Amarullah dengan tema kewajiban perempuan muslim terhadap anak-anaknya yang tadi juga digambarkan ya oleh Umi, oleh Bu Nevi, bahwa memang di keluarga itu tugas pokok kita juga, tapi tidak menghilangkan tugas-tugas kemasyarakatan. Fatimah Idris dari Maninjau dengan tema Islam dan ilmu pengetahuan. Siti Rahma dari Maninjau mengupas masalah masyarakat Islam dan kaum wanita harus menggalang persatuan dan kesatuan. Ini kan akibat dari Kongres Perempuan 1928. Pada waktu itu bicara juga di tingkat nasional. Ada nama Siti Munjia, Siti Hayyina, berbicara tentang bagaimana perempuan-perempuan muslim harus tampil dalam pergerakan-pergerakan kemerdekaan. Terus next. Dalam Kongres di Bukit Tinggi itu juga diputuskan bahwa setiap cabang Aisyah mengadakan kursus bahasa Indonesia. Karena pada tanggal 28 Oktober kita sudah mengatakan Sumpah Pemuda. Itu dimulai dari Aisyah. Setiap cabang. Karena memang gerakan Aisyah itu kan berada di ranting. Di Aisyah karena pusat gerakan itu di cabang dan di ranting. Pusat pengawasan itu di wilayah. Dan pusat kepemimpinan itu di pusat. Jadi sudah dirahasiakan. Saya masih ingat ada nama Baby So dalam Kongres di Kalimantan tahun 1931. Itu sudah mulai bayi sehat. Yang sekarang mungkin kita tadi kata Pak Dubes kan ada stunting segala macam. Itu sudah digerakkan oleh perempuan-perempuan Aisyah pada waktu itu. Next. Ini apa? Inilah beberapa kepemimpinan sudah mulai nih 1930 sudah mulai ada organisasi perempuan itu sudah tersendiri dia lahirlah ibu-ibu yang sebahagian besarnya ini nanti menjadi pejuang-pejuang sabil muslimat di pergerakan. Dia ada sejarah dan ada sudah diteliti oleh mahasiswa UNAN dari jurusan sejarah saya lihat. Nah, itu gambaran saya ingin menggambarkan ibu-ibu sekalian, ibu-ibu Bunda Kanduang bahwa perempuan-perempuan Minang itu yang tadi digambarkan oleh Bu Fat sudah menggerakkan ya secara nasional, secara apa? Dan ini muncul dari perempuan-perempuan kita semua. Ada yang banyak yang sudah mendapat penghargaan-penghargaan. Nah, lalu apa yang kita sekarang dapatkan hasil dari gerakan itu? Kalau Aisyah dan Muhammadiyah itu punya suatu sifat karakter DNA-nya Aisyah dan Muhammadiyah itu amal usaha, apapun namanya. Sekarang ada amal usaha di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, itu namanya amal usaha. Jadi amalnya dulu baru usahanya. Nah, oleh karena itu kita lihat next Ibu. Terus saya ingin menggambarkan bagaimana kepemimpinan gerak langkah Aisyah ini sekarang. Ini peta organisasi Aisyah Sumatera Barat sudah berada pada 19 daerah. Jadi sama dengan jumlah kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat. Nah, kalau daerah cabangnya ada yang beda, Bu. Misal Kota Padang.
Kota Padang itu kecamatannya cuma 11, tapi Aisyahnya 16. Jadi lebih dari camatnya. Jadi camat-camat Aisyah itu lebih banyak dari camatnya pemerintah. Ya. Terus next, nah, ini PDA, PCA-nya memang masih banyak yang kurang, rantingnya 760, anggotanya yang punya KTA ini Bu, nah, 6.338 kalau saya tidak salah. Next, ini sumber daya keagamaan. Ada masjid, ada musola, ada pengajian, ada mubalighat. Ini kita data, kita latih, memberikan pengajian. Next. Nah, sumber daya organisasi pendidikan. Yang paling banyak itu kan Taman Kanak-Kanak Aisyah Bustanul Atfal. 247, 106 kelompok bermain atau playgroup. Kemudian ada Taman Pengasuhan Anak. Kita tidak menamakan Taman Penitipan. Kalau Aisyah lebih mengedepankan pengasuhan. Kalau penitipan itu kan barang ya. Jadi filosofinya seperti itu ya. Di titik-titik kan barang. Jadi kita memakai Taman Pengasuhan Anak. Kemudian mempunyai 30 madrasah diniyah awaliyah, ada SMK Parawisata, ada SLB juga Ibu di Sijunjung, dan ada perguruan tinggi. Dulu Akademi Perawat, sekarang namanya Politeknik Aisyah Sumatera Barat yang punya 3 prodi. Jadi PTA ini perguruan tinggi Aisyah adalah 9 dari perguruan tinggi Aisyah di antara 176 perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia. Alhamdulillah kita di Sumatera Barat punya 1. Dulu Akademi Perawat, sekarang Politeknik dengan 3 prodi. Prodi Kesehatan, Keselamatan Kerja, prodi Keperawatan, dan prodi Bisnis Jasa dan Makanan. Next Ibu. Ini panti asuhan yang ada di 32 panti asuhan, sumber daya organisasi sosial. Next. Ini sumber daya ekonomi. Kita ada pengusaha Aisyah, ada Bina Usaha Ekonomi Aisyah, ada BMT yang dikelola oleh Aisyah. Next Ibu. Nah, ada sumber daya kesehatan. 2 buah rumah sakit ada di Padang dan ada di Pariaman. Kemudian 2 buah klinik ada di Pariaman dan di Pampangan. Dulu juga ada sebenarnya yang sudah tidak ada lagi karena tidak kuat mengikuti regulasi Ibu. Kita harus ada dokter tetap. Kemudian ada ini yang mungkin tidak sanggup. Nah, di akhirnya tinggal ini lagi sumber daya organisasi kesehatan. Next. Ini nih sekedar sejarah aja ini Bu. Tidak apa, kita terus saja nanti mengingat waktu. Terus ini ya. Tadi sudah saya bicarakan dari SPK ya, menjadi Politeknik tahun 2020. Jadi baru menjadi Politeknik Sumatera Barat nih SK Kemendikbud, dan sekarang itu ada 3 prodinya. Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sarjana Terapan, Studi Jasa Makanan D4 Sarjana Terapan, dan Akademi D3 Keperawatan. Alhamdulillah sudah menghasilkan berbagai tenaga perawat yang ada di Indonesia. Ini kan gedungnya. Ini gedung kita di Jalan Kesehatan Gunung Pangilun Padang, Ibu. Nah, ini tanah ini kita beli, lalu kita juga berikan. Alhamdulillah kemarin Bu Nevi bantu Bu, alamat kita punya bisnis jasa dan makanan. Bu Nevi bantu untuk membuat labor dari bisnis jasa dan makanan ini. Kami terima kasih juga dari Bu Nevi melalui CSR PLN. Next. Nah, ini visinya, Politeknik yang unggul, berkembang ilmu pengetahuan dan pengetahuan budaya dan nilai-nilai Islam berkemajuan. Jadi kita memang lebih mengedepankan makan itu halalan thayyiban, karena itu mendukung para wisata halal yang ada di Sumatera Barat. Next Ibu, terus. Ini misinya sama ada yang hilang, terus saja. Next. Produk-produknya ini. Nah, ini sekedar gambar ya Ibu, ini hasil kita, anak-anak kita, pemasangan uniform, kemudian wisuda tahun 2022 kemarin di gedung UM Sumatera Barat. Next. Ini SMK yang sekarang ada di Ulak Karang, itu juga mempunyai jurusan boga dan jurusan perhotelan. Dan anak-anak kita ini sudah juga berhasil, alhamdulillah kemarin praktek di hotel-hotel di Batam, di Jakarta, dan di Padang sendiri. Next.
Nah, ini profilnya terus saja, silakan Ibu, enggak apa. Terus saja. Nah, terus ini dapat terus saja terus. Nah, ini gambar saya. Terus yang tadi Ibu. Terus mana dia nih? Misinya ini sudah, enggak apa, kita teruskan saja. Nah, data amal usaha. Ini rumah sakit ya, sudah saya tampilkan sedikit Ibu. Ya, teruskan saja Jalan Sawahan nomor 6 Padang. Jadi kalau Ibu waktu Bu Harneli jadi wali kota dan Ibu Nevi juga banyak tuh kemarin membantu PDA, alat kesehatan ya kepada Rumah Sakit Aisyah Padang. Next terus ya, diresmikan pada zaman Pak Zoranas, terus datanya cukup sudah terus. Nah, ini rumah sakit kita ya, visi kita rumah sakit Islam yang dicintai masyarakat. Nah, citra rumah sakit, pelayanan berkualitas dan profesional, meningkatkan tata kelola rumah sakit. Sekarang tipenya tipe C, sedang dalam persiapan akreditasi Ibu. Terus ini moto kita. Terus tidak habis waktunya. Terus aja terus. Lanjut aja, lanjut. Nah, ini gambar-gambar kita. Nah, ini kita ada operasi bibir sumbing, itu kerjasama dengan Smeltren. Ini waktu Ibu Umi Harneli menjadi Ibu Wali Kota ya, kita lakukan bibir sumbing, beliau datang untuk melihat anak kita. Itu kerjasama dengan Smeltren dari Jakarta. Jadi memang banyak sekali Ibu harapan-harapan bibir sumbing ini sekarang yang memang memerlukan perhatian kita. Bagaimana anak-anak yang selama ini merasa cacat, tapi dengan bibir sumbing ini sangat banyak bantuannya. Dan itu free itu Bu, free. Ada kita lakukan pengabdian masyarakat ke Sejunjung, sampai ke Jambi, Sungai Penuh, dilakukan oleh dokter kita di Rumah Sakit Aisyah. Terus ini MEK kita sudah pernah mengadakan pelatihan ya, Majelis Ekonomi PW Aisyah Sumatera Barat Ibu, dulu di hotel apa ya, ini BPOM melatih 100 UKM kita, kemudian bekerja sama dengan Bawaslu dulu untuk memberikan pencerahan terhadap perempuan-perempuan Aisyah di cabang-cabang, bagaimana mereka berpartisipasi, walaupun Aisyah tidak organisasi politik, karakternya tidak politik, tapi memberikan pencerahan kepada masyarakat, mereka tidak boleh buta terhadap politiknya. Mungkin itu ya, dan alhamdulillah kita akan berhasil misalnya menempatkan Bu Nevi, menempatkan ibu-ibu kita di DPR RI. DPD masih tetap ada sekarang Bu Emma Yohana. Terus next ya. Nah, ini Baitul Arkam. Ini biasa ini dalam Aisyah, dalam kepemimpinan. Jadi setiap kader-kader Aisyah itu dilakukan namanya Baitul Arkam untuk mendidik mereka menjadi orang-orang yang betul-betul taat ya, taat menjalankan agama, taat bisa berorganisasi tapi tidak boleh melupakan keluarga dan rumah tangganya. Next Ibu, terus nah ini juga pernah kita dalam rangka milad dulu makan bajamba ya. Gerakan makan bajamba ya, upaya pelestarian budaya Minang di SMK itu dihadiri oleh pimpinan pusat. Waktu itu ada datang Ibu Dr. Rohimi Zamzam namanya. Ini juga ada ikuti lomba kreasi olahan umbi-umbian dilakukan oleh anak-anak kita dari SMK Aisyah. Mereka melakukan dalam rangka dulu untuk makanan non tepung ya, non tepung. Nah, tidak ada terigu ya. Umbi-umbian. Next. Nah, ini resepsi yang diadakan di Payakumbuh dari Ketua Umum. Terus next. Nah, ini bulanan ya berkemajuan di Masjid Agung. Terus saja, terus nanti ada. Ini gambaran kita. Nah, sudah terus. Nah, ada di apa di yang masih ini lomba piringku, menu penutup untuk kita dilombakan di seluruh PDA. Jadi diberi dia untuk merayakan lomba piringku. Jadi dulu kan ada proteinnya, ada sayurannya, itu dilombakan dari antar PDA se-Sumatera Barat.
Terus, nah, mungkin ada yang perlu juga saya sampaikan Ibu. Sekarang dalam bulan September ini kita akan melakukan pelatihan fasilitator apa namanya ini untuk stunting, bekerja sama dengan pemberdayaan perempuan dan KB. Kita akan adakan nanti pelatihan fasilitator di Kabupaten Solo karena menurut informasi Kabupaten Solo termasuk yang tinggi stuntingnya. Jadi Aisyah tetap dulu tahun 2005 sampai 2020 program TV. Kita kerjasama dengan Global Fund, Alhamdulillah Sumatera Barat ikut juga 4 daerah. Padang, Bukit Tinggi, Solo, dan pesisir selatan Pariaman. Jadi apapun gerakan-gerakan yang tadi disampaikan oleh Bapak Duta Besar ya, berkaitan dengan SDGs, Aisyah tetap melakukan program-program Aisyah itu untuk membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Jadi ini mungkin yang dapat kami lakukan, tapi sebagaimana saya alas tadi, ini adalah kerja kolektif dari Aisyah secara bersama-sama untuk bagaimana merawat, membesarkan, memberdayakan perempuan-perempuan yang punya potensi besar ini, kita rawat, kita kembangkan sesuai dengan profesinya masing-masing. Karena itu kami dari Aisyah Sumatera Barat ya tentu saja nanti akan muktamar, juga memerlukan perhatian dari kita semua dan adalah bahagian dari perempuan Minangkabau. Itu mungkin, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Bunda Mei, kita melihat bagaimana kegiatan dari Aisyah di Sumatera Barat dengan amal dulu baru usaha itu yang menggerakkan sehingga semua kegiatan-kegiatan berkembang. Jadi dari sedikit sampai kita lihat dan bangga sekali melihat lulusannya yang akan membantu banyak orang. Jadi di sini kita bisa menunjukkan bahwa memang perempuan itu sangat banyak sumber daya di kepala. Jadi kita harus berdayakan. Jadi ini satu bukti lagi bahwa perempuan-perempuan Minang dengan perjuangannya di organisasi, seperti yang tadi juga disampaikan bahwa kita berorganisasi, dan Aisyah saya juga dilihat bahwa mempersiapkan, jadi memberikan training untuk generasi selanjutnya. Tidak hanya berhenti di satu generasi, tapi sudah menyiapkan dari generasi sebelumnya. Jadi semoga apa yang dimulai oleh pendiri Muhammadiyah yang di Maninjau dulu itu akan terus berkelanjutan. Saya juga pernah membaca bagaimana kegiatan di Maninjau pada saat itu dan memang luar biasa sekali kegiatan pada saat itu. Oke, terima kasih semua. Baiklah, Bundo semua dan bapak-bapak juga yang hadir di sini. Kita sudah mendengarkan 4 paparan dari bundo-bundo yang sangat luar biasa malam ini. Mulai dari bagaimana perempuan Minangkabau dalam pusaran sejarah, kemudian bagaimana memaknai perjuangan itu sendiri, kemudian bagaimana kita mengelola karir dan kemudian juga keluarga, kemudian dibuktikanlah dengan bagaimana Aisyah mengelola semuanya itu, tetap bisa memberikan manfaat kepada banyak masyarakat dan juga tidak melupakan nilai-nilai yang ada di dalam keluarga. Nah, kami persilakan sekarang nih, kalau saya lihat udah mulai banyak yang muncul di chat untuk saya tertarik dengan materi yang disampaikan. Kami buka kesempatan untuk penanya, mungkin 3 orang penanya dulu pertama, bisa raise hand, bisa buka mic-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh disebutkan nama dan tempat di mana lokasinya? Ya, perkenalkan saya Bunda Ratmi dari Pekanbaru Riau. Bunda Ratmi dari Pekanbaru. Yang bergerak bidang swasta pendidikan. Iya, oke. Baik, Bunda Ratmi, apa ininya? Komen, pertanyaan? Silakan. Terima kasih. Yang pertama sekali kita sangat bangga dan berbahagia menjadi bunda-bunda Minangkabau. Memang terkenal tangguh dan hebat-hebat. Namun, saya sendiri secara pribadi minta apakah namanya pencerahan atau saya yang selalu menjadi unek-unek antara
kita di Minangkabau yang memang bunda-bunda kita sangat diagungkan. Namun di sisi lain, kalau kita orang Islam, bahwasannya harta waris lebih banyak pada lelaki daripada perempuan. Jadi hal ini sampai hari ini bunda semua saya menjadi semacam unek-unek yang nggak putus. Makanya di forum yang hebat ini mana tahu banyak yang akan memberi pencerahan kepada saya sendiri dan teman-teman lain antara kita Bunda Minang dengan menjalankan hukum Islam dalam Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaan dari Bu Nuratni, bagaimana kita pencerahan Islam dan kemudian adat Minangkabau. Oke, kita tunggu satu lagi dengan Bunda Arina dari Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ya. saya bisa didengar Bunda Soni? Bisa, silakan. Yang terhormat Ibu-Ibu pemateri, juga Pak Denny ya, luar biasa bisa bertemu di Zoom ini. Umi sama Bu Nevi juga. Saya mungkin sedikit berbagi pengalaman karena kebetulan saya dokter yang terkait dengan materi kita hari ini ya. Saya sangat banyak sekali menemukan kasus-kasus gangguan psikosomatis pada ibu-ibu ya. Yang menjadi masalah tuh ternyata memang begitu beratnya peran ibu saat ini di ranah Minang gitu ya. Ternyata para ibu menjadi tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, tapi juga mencari uang untuk keluarga. Terus kemudian mundurnya peran bapak ya dalam suatu keluarga. Saya banyak menemukan ternyata ibunya bekerja, terutama di bidang kesehatan ya, misalnya dinas malam, nyampe di rumah suaminya nggak kerja. Jadi hal-hal seperti itu ternyata ketahanan mental para ibu-ibu ini yang semakin berat ditambah dengan mudahnya ya berubahnya karakter anak-anak muda, anak-anak mereka ya, gampangnya mengakses pornografi, pengaruh gadget ya, pergaulan dan kemarin kita baru dikagetkan juga dengan berita di Bandung ya, bukan di Sumatera Barat, ratusan ya mahasiswa yang HIV positif dan itu bukan tidak mungkin sudah ada di kitanya aja yang belum melakukan medical check up massal ya buat mahasiswa misalnya. Kalau kita cukup berani kita kerjakan, saya yakin ada kasus itu dan kami Rumah Sakit Unan sudah menemukan beberapa. Jadi saya melihat bahwa mungkin ya dulu pernah kita bicarakan juga di tingkat Kota Madia dengan Pak Mayildi ya, dengan Buya. Sepertinya ketahanan keluarga itu paling utama. Artinya kalau saya tidak mohon pendapat juga dari pemateri semua, Bapak Ibu semua, artinya mempersiapkan anak perempuan untuk menjadi bunda kandung itu mutlak adanya. Dan itu dimulai dari kemampuan ibunya yang mengerti fungsinya sebagai ibu, kemudian mungkin dia harus menjadi pencari uang di rumah, mungkin dia juga harus mengontrol anaknya, mungkin dia juga harus menyiapkan semua fasilitas. Nah itu yang kurang sekarang. Saya akui dulu saya dididik oleh seorang ibu yang ditinggal suami dalam usia muda. Dan kami kecil-kecil 4 orang alhamdulillah semua sarjana. Tapi itu karena ibu saya 12 tahun membesarkan anak dengan kekuatan yang luar biasa. Nah jadi saya pikir produk ibu yang dulu kok bisa gitu ya. Kok bisa seperti mama saya itu mampu menghasilkan, saya kan kita semua juga punya pengalaman sama. Tapi kenapa kita sekarang menemukan bahwa banyak ibu-ibu yang rapuh. Nah ini yang mungkin jadi PR kita bersama, mudah-mudahan ada diskusi ini akan muncul satu kesepakatan ya dari segala lini ya, dari kita Bunda Kandung, dari pemerintahan juga, kemudian termasuk badan legislatif seperti Bu Nevi, gimana supaya para ibu itu dipersiapkan begitu dia lahir perempuan mutlak, ibunya mengerti mendidik dia. Itu barangkali dari saya kira-kira, karena ujungnya itu kita emang di ujungnya itu kami para dokter yang menemukan, dan kalau kita tidak punya kemampuan empati Bapak Ibu, mungkin saya sudah menangis setiap hari gitu, sudah praktek gitu.
sekitar 5 sampai 10 sampai 15 pasien tuh tiap hari tuh ada sekitar 70% tuh ibu-ibu yang mungkin anaknya autis, suaminya tidak paham, kemudian misalnya seperti tadi lah, banyak kalau saya ceritakan luar biasa beban berat seorang ibu saat ini, dan mungkin kita bisa bantu barangkali bagaimana memasukkan ini dalam satu aturan yang jelas, mungkin peraturan undang-undang daerah barangkali, ya menjaga ketahanan mental dengan menguatkan ibunya dari masa sebelum dia menjadi ibu. Kira-kira seperti itu dari saya, sedikit berbagi kondisi yang ada. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Arina untuk penjelasan terhadap kondisi yang kini, mungkin juga akan membuka mata kita dan apa-apa yang mungkin kita bisa persiapkan. Oke, saya kumpulkan dulu satu lagi. Ini ada Bunda Pit dari US juga. Silakan Bunda Pit dari Florida. Terima kasih Bunda Soni. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibu Dokter, aku ambil keperawatan khusus ditujukan untuk Bunda Meliarni Rosli. Ketika muda dulu, tamat sekolah, ambil tamatan sekolah perawatan model lama, tindak setinggi perawat kini ko ilmu ambo di zaman Ibu Zahara di Rumah Sakit Umum. Setahun sudah tamat meninggalkan Bukit Tinggi, dapat beasiswa ke Cardiac Emergency di Cipto. Dan cito-cito ko dapat ilmu balik kampung, ditingkatkan keperawatan di kampung. Tapi Tuhan mentakdirkan lain. Tindak balik pulang doh kemah di Florida tinggal tipu. Kini ko ambo mudah-mudahan melalui ibu, melalui Bundo, sampaikan ke pendidik dan murid-murid di sekolah perawat. Ambo tidak menyinggung soal teknik, ilmu, etiket perawatan, ramah tamah perawat. Ambo belum pernah mengunjungi Rumah Sakit Aisyah, tapi di Bukit Tinggi, Rumah Sakit Umum, YRC itu yang Ambo kenal ke situ. Ketika Ambo tu bujua, stroke, malam Ambo yang jago malam. Seketik sajanya, perawatku yo segala macam, sibuk Allahurabi, kamu ko kabulakang dari A to Z ya. Tapi mangku berani Ambo memaparkan karena Ambo tugas pula di Amerika, baru 2 tahun pensiun. Aku orang Amerika, awak menyangkut etiket, tak seroman je orang awak, tak seroman je orang Islam ya. Tapi bakatnya bisa melayani orang sakit, orang yang stres dengan muka berasia. Persoalannya di rumah sambuh, di sikul orang tak ada pakai pembantu. Alaman dapur rumah kerajuan sadonya. Tapi kalau yang lah sign in tu, Ambo merasukan surang, seindah-indahnya. Itu mungkin Dokter Arina tahu bana tuh, senyum itulah termasuk ube. Senyum itu termasuk ube, naturally. Ambo dapat komplimen, dialah membangga Ambo seketik. Lala lebih umur 60 tahun, kawan-kawan mengecik anjing. Fitri, how can you keep your steady hand? Ambo pagarahan lah. Secretnya sebelum mengerajan sesuatu dia baca bismillah. Sudah tu alhamdulillah. Jadi tidak ada menggaritik tangan koleda. Walaupun prosedur itu baru diadakan. Alhamdulillah iyonya, seindah-indahnya bismillah alhamdulillah. Di pasien tu nampak tu. Menggari indak ngemangari bibir perawat tu, tapi jalih baca dalam hati atau indak. Sakitu sajanya Bunda, sakitu sajanya. Awak di negari Minangkabau, mungkin Ambo tak bisa balik ke kampung melalui Aisyah. InsyaAllah harapanku bisa ansu-ansu. Jadi masyarakat awak ko dari ranah Minang, tidak banyak nak sakit, sehat. Jadi Ibu Arina, Dokter Arina, tidak panik menampuang keluhan-keluhan itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bunda Pit. Jadi bisa memberikan senyuman sebagai bagian dari UB untuk orang yang sakit. Oke, sudah ada 3 penanya.
Nah, Pak, mulai dari yang pertama dan Ambo silakan untuk siapapun dari Ibu narasumber nanti yang mau menjawab. Ini dari yang pertama tadi dari Ibu Ratmi Pekanbaru. Harta waris. Iya, mengenai harta waris. Jadi bagaimana pencerahan apa yang bisa dilakukan untuk harta pusaka itu. Oke, siapa yang mau mulai, Bunda Mei? Ya, izin menjawab. Ya. Ibu tadi dari Ibu dari Pekanbaru ya. Ratmi, iya Pekanbaru. Sebenarnya sudah sudah ada Ibu yang dianggap dulu dalam bukunya Pak Profesor Amir Syarifuddin itu sudah dijelaskan yang dianggap menjadi harta waris itu adalah pusaka tinggi, Ibu. Itu dibagi sesuai dengan cara-cara Islam ini. Ambo baru-baru kok menerima wakaf ya dari Ibu di Jakarta di Cibudur. Ini mengecek kambo harato kami ko Bu harato tinggi. Harato pusako. Kalau di awak diminangkan perempuan. Kalau harta pencaharian dari suami istri itu dibagi sesuai dengan norma bukan waris. Jadi itu tetap harta. Kalau ini ada harta gono gini namanya. Harta pencarian ayah dan ibu itu menjadi hak anak kita. Tapi harta dari pusako tinggi itu memang menjadi harta adat. Jadi dia mengatakan, Bu, susah kami dari Jakarta, seru saya punya tanah 1.100 Bu Nelly di Parapalam. Jadi dia mengatakan begitu. Kami sepakat. Karena kok bukan harato pencarian kami masing-masing Ibu harato dari nenek-nenek dulu. Nah, kan Islam kan dibagi menurut apa ndak Bu ayo. Nah, dibagilah kemudian sepakat sadonya diwakafkan. Arancak tu mabu ke Bu. Jadi ini perlu kita pisahkan dulu. Harta yang datang dari pencarian suami istri itu adalah hak anak secara bersama-sama. Tapi kalau harta yang datang dari pusako itu, jadi yang dibagi secara Islam itu harta pencarian kita. Harta pencarian. Harta pencarian. Jadi pusako itu sesuai dengan adat kita. Tapi nanti sebenarnya dalam pembagian harta ini Ibu, yang penting itu antara dimingkum. Kerelaan dari masing-masing. Ada yang bertanya ke saya kan, inilah hebat Uni, lah banyak, inilah cukup pencariannya. Iku adiknya kok memang, tapi enggak sama pendapatan. Itu kan kerelaan kita untuk membantu mereka. Jadi hukum Islam itu kan beredar ya, al-hukumu yaduru ma'al ilah. Jadi hukum itu beredar berdasarkan ilah, dan itu memang yang lebih penting itu kerelaan antara dimingkum. Kebersamaan kita secara bersama-sama. Ini mungkin tadi sebagai jawaban, karena itu sering juga ditanyakan ya di RRI, di Budokan Duang itu sering itu ditanyakan ke kita. Dan saya sudah komunikasikan dengan ahli hukum itu kan Pak Amir Syarifuddin, Profesor Amir Syarifuddin. Dan sudah ada bukunya kalau saya nggak salah. Makasih Ibu. Yang lain tadi saya Bunda Pi, saya sangat berbahagia sekali mendapatkan informasi seperti itu. Memang di Aisyah itu di program ada namanya AIKA Bu, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Jadi di apa itu kan pertama senyum itu kan sedekah. Kenapa susah ya kalau menghadapi orang sakit saja nggak bisa senyum? Banyak kita latih kata direktur melatih senyum aja 6 bulan Bu Mai. Melatih senyum aja 6 bulan Bu Pin. Cara bertanya kan orang bertanya hanya tunjuk saya itu padahal seharusnya kan serius. Serius betul. Serius issue. Wah, ya Bu Pin, terima kasih. Itu kita beri kalau di Aisyah namanya ada Baitul Arkam Purna. Di akhir Baitul Arkam itu saja etika itu saja yang dikembangkan. Insya Allah bila pulang Ambo tahun depan, jadi kami panggil Bu Pit datang. Tidak perlu dipanggil, Ambo datangi. Ya. Makasih Bu Pit. Ya, makasih. Oke. Itu mungkin yang lain tadi mungkin bisa dijawab oleh Ibu yang lain. Nah, makasih. Oke, terima kasih banyak Bunda Mei yang sudah menanggapi pertanyaan dari Bunda Ratmi Pekanbaru. Kemudian dari Dr. Arini. Sebelumnya, apakah yang dari Pekanbaru ada dari Umi atau Bunda Siti mau menambahkan? Oke, terima kasih. Izin untuk menambahkan. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Maya. Jadi begini,
memang ini menjadi perdebatan yang tidak putus-putus ya, baik secara akademik di dunia akademik maupun di dalam adat istiadat kita. Tetapi memang ini kan sudah merupakan kesepakatan seperti yang dikatakan tadi, bahwa harta warisan itu, tadi saya juga sudah sampaikan, terdiri dari dua kan gitu. Satu yang disebut dengan pusaka tinggi itu adalah milik kaum. Ya, seyogianya, ya idealnya yang milik kaum itu tidak pernah dijual, tidak pernah digadaikan, tidak pernah diapa-apakan. Kalau memang konsisten dengan adat. Ada 3 perkara ketika pusaka tinggi itu bisa dipergunakan atau digadaikan cuman tapi tidak dijual kan gitu, karena dia adalah milik kaum. Itu idealnya zaman dahulu seperti itu kan ya. Gadi gadang indak balaki, tabuju mai dete rumah gadang katirisan. Itu ada 3 gitu loh. Nah, itu konsistensinya adat itu seperti itu dulu gitu kan. Cuman di dalam hasil penelitian sekarang kan gitu ya, itu memang terjadi distorsi itu. Nah, ini banyak faktor yang menyebabkannya. Faktor itu mungkin perkembangan turunan itu yang sudah banyak, kemudian tidak semuanya lagi memahami adat istiadat itu sendiri. Kemudian juga ada faktor intervensi dari kondisi geografis misalnya. Wilayah itu diperlukan untuk pembangunan, ya wilayah itu diperlukan untuk dan lain-lain, sehingga terpaksa menjual tanah itu. Salah satu contoh adalah dia menjadi masalah ketika terpakai untuk jalan, untuk bangunan, untuk sekolah dan segala macam. Nah, persoalan ini terjadi di situ. Ini menjadi kajian-kajian ilmu sosial, menjadi kajian antropolog, ilmu hukum dan segala macamnya memang. Jadi memang sekarang ini ada sekitar ya mungkin yang masih itu sekitar 40% lagi harta warisan yang pusaka tinggi. Selebihnya sudah bermasalah. Ya karena memang tidak konsisten dengan adat istiadat yang sudah baku itu. Misalnya nenek mama tanpa pengetahuan ponakan menjual, kemudian padahal itu tidak boleh. Ya terjadilah bunuh-membunuh kan gitu. Itu kasus banyak sekali terjadi ya. Seperti di Pariaman juga terjadi, di pesisir juga terjadi, di mana-mana terjadi Ibu. Karena tidak konsisten dengan yang namanya harta warisan pusaka tinggi. Kemudian yang kedua, itu yang disebutkan oleh Bu Mai tadi, ketua saya, ya itu yang disebut dengan pusaka rendah. Itulah yang diatur menurut ajaran Islam. Tetapi ya di dalam itu karena mungkin ya kita pengaruh budaya matriarkat tadi, ya harta warisan pada ini, banyak juga dengan kerelaan seperti Bu Mai tadi katakan. Misalnya orang tua saya itu yang rumah di Padang itu tidak harta pusaka, tidak segala macam. Tetapi dengan rela, misalnya saudara laki-laki, wah anak perempuan lah ini begini-begini. Tapi sebaliknya juga terjadi. Ya, anak perempuan atau sebagai kakak perempuan, saya menggamblengi 2 adik saya yang tidak ini dan saya sekolahkan, pakailah rumah, ambillah segala macam dan dia begitu dan jadi ini artinya ada semacam kesepakatan juga, tetapi tentu dulu menurut aturan warisan agama itu dijelaskan, tapi ada di situ musyawarah. Nah, di Aisyah itu namanya itu yang berkemajuan itu seperti itu. Jadi ada teks, ada konteks, kemudian ada persoalan yang sosial kan gitu. Nah, itu yang ketiga tingkatnya kemajuan. Nah, itu kira-kira penjelasan saya Ibu tentang harta warisan tadi gitu ya. Nah, jadi kita tidak tetap yang jalur yang kita ikut itu adalah agama kan gitu ya. Karena tapi dikatakan ABS SBK ada bahasa di syarat bisa di kitabullah. Persoalannya hari ini ya, yang saya katakan bahwa ABS SBK itu hanya hafalan, tidak ada pemahaman, apalagi sampai kepada implementasinya dan aplikasinya. Nah kita harus belajar mengoreknya ke belakang semuanya, bagaimana sejarahnya itu terjadi, baik secara budaya dan secara sejarah kan gitu. Bukan hanya hafalan-hafalan saja. Menyambung tadi yang kedua berhubungan dengan itu, nah ini hanya hafalan-hafalan, maka terjadilah apa yang dikhawatirkan tadi. Ya, apa yang terjadi dikhawatir lagi bahwa terjadi LGBT. Kita LGBT tertinggi loh di Sumatera Barat.
mohon maaf ini menjadi ini kita semua gitu. Seperti yang dikatakan bukan tidak terjadi kata Bu Rina tadi kan. Iya Bu Rina, teman saya juga, saya teman psikolog, dokter dan segala macam kan gitu. Ngeri-ngeri kita gitu loh. Tetapi kenapa? Karena ABSSPK itu hanya dalam tatanan wacana. Itu yang masalah. Kita harus begini, jadi ibu yang begini, jadi ibu yang begitu. Tapi prakteknya why not gitu. Ya itu yang masalah kan gitu. Mbak, setiap diri ini memang keluarga wajib kita lindungi. Tapi di luar keluarga kita, tetangga kita dan segala macam, siapa sih kita yang mau turun sampai ke bawah itu? Ya susah lah kan gitu. Mungkin saya karena akademisi barangkali ya. Jadi ininya agak belak-belakan. Saya akademisi, penggiat di lapangan, semua orang tahu kan gitu. Kemudian juga Bu Fit, saya setuju sekali. Saya penggiat pariwisata, Bu. Ya. Penggiat pariwisata. Yang paling fatal di Sumatera Barat itu adalah persoalan hospitality itu. Benar gitu. Ya, tidak hanya di rumah sakit, tidak hanya di apa. Saya bilang setiap bicara tentang pariwisata, apa sih yang tidak destinasi di Sumatera Barat itu? Ya, yang ada di Swiss ada kok di Sumbar. Ya kan, yang ada di Eropa ada kok di Sumbar. Semua yang nggak ada tuh musim aja kan gitu. Tapi kan lebih menguntungkan pada kita. Nggak ada musim. Tapi ya itu dia. 3E itu tidak ada. Etika, estetika, etos kerja. Sudahlah. Nah, ini menjadi pemikiran kita bersama ini. Pak Dubes juga pada ini. Bagaimana, kalau saya sih bagaimana kita mendekonstruksi pemikiran kita hanya tidak pada tataran wacana. Tetapi bagaimana betul-betul ini teraplikasi, tidak hanya basa-basi kan gitu loh. Itu yang paling penting gitu. Banyak kita bicara basa-basi, tapi dalam kenyataannya tidak ada. Ya tidak, ya mungkin ya bundo-bundo Kanduang di sini berbeda ya, berbeda dan saya tahu semua. 24 jam itu kita bekerja buat keluarga, keluarga kecil, keluarga besar dan buat masyarakat gitu. Kita lakukan ya kecuali istirahat 4 jam kan gitu. Tapi yang lain gimana kan gitu. Nah ini masalahnya. Nah, itu ini yang harus kita pikirkan solusi-solusi. Saya memang prihatin juga, misalnya penelitian mahasiswa saya Bapak Ibu, ya yang apa namanya, ada istilahnya kan menikah kecelakaan seperti itu, wah itu gawat tidak sedikit gitu. Jadi dalam penelitian itu pernikahan usia dini itu bukan sama dengan pernikahan zaman dulu, ya secara budaya. Kalau sekarang pernikahan dalam usia dini itu adalah karena kecelakaan kan gitu. Itu banyak studi. Ya saya di luar kota saja, di Padang luar kota itu bagaimana terjadi pernikahan dini kan gitu ya. Itu tidak karena budaya. Kalau dulu memang budaya, kalau sekarang tidak. Karena kawin kecelakaan kan gitu. Nah, ini persoalan jadi pikiran kita semua. Maka solusi salah satunya adalah harus ada pendidikan pranikah kan gitu. Ya. Bagaimana ini? Misalnya Bapak-bapak Ibu yang dari legislatif, yang dari pemerintah memikirkan ini, apa sudah ada pendidikan pranikah itu dilakukan? Saya nggak tahu ya, mungkin 1-2 juga ada. Tapi ini secara struktur harus dilembagakan, dibiasakan, sehingga dengan pendidikan pranikah itu gitu loh, nah, maka akan terukur nanti apakah berkurang peristiwa-peristiwa seperti itu atau tidak kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi itu kira-kira sementara jawaban komentar saya buat Bu Fit, buat Bu Rina gitu ya. Memang ini kasus-kasus yang tidak bisa kita bersilengah gitu ya, nggak bisa kan gitu. Cuman kita hindarilah wacana terlalu banyak, tapi aplikasi itu yang penting. Mungkin itu dari saya, mohon maaf gitu. Bundo Soni, saya kalau udah begini-begini, karena kajiannya gender gitu, saya agak bersemangat gitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bundo Soni. Bisa ambo komen mengenai disiplin di keluarga seketik 1 minute only. Boleh, silakan Bundo Fit. Oke, silakan Bundo Fit. Ambo anak yang tertua dari 10, tapi dibesarkan oleh ibu Bundo Kanduang ambo, iron fist ya, ketika itu tidak ada surang lah juga kami yang suku. Sudah tu masuk lolai ke sekolah perawat Ibu Zahara, highly disciplined. Tidak suku surang juga kami murid-murid di beliau tu. Tapi barulah tamai. Kama sajo pai.
sampai ke Amerika, ada kawan-kawan yang di Eropa yang menyambung pelajaran. Disiplin dari rumah, disiplin dari sekolah, asrama perawat. Agak apa namanya, tekanan Ibu Zahara gini. Di Sikombo Bakarajo je perawat yang highly BSN dan ambuang perawat tamat SMP dari Bukit Tinggi saya. Tapi taruh dapat penghargaan, itu tidak terasa panik dah. Kalau pasien lelah senyum, panik tidak terasa. Kalau dah dapat penghargaan, latih tidak terasa. Jadi ionya bundo kandung ko dari rumah awak mendidik anak-anak. Masih dilapih tidak pais. Sekian saja. Terima kasih Bunda Sony dengan extra time. Oke, terima kasih Bu Duki. Oke, mungkin kita dengar dari Umi, gimana komentar Umi untuk tadi ada mengenai menjaga ketahanan mental dari para bundo karena ternyata banyak gangguan psikosomatis nih menurut Dokter Arina. Silakan Umi. Umi masih di mute itunya audio. Ya. Ya. Alhamdulillah ya luar biasa apa pertanyaan dari bundo-bundo dan jawaban dari bundo-bundo kita yang luar biasa adalah Hawa Danga ya. Memang dalam apa yang disampaikan oleh Ibu Dokter Arina bahwasanya memang permasalahan-permasalahan bundo-bundo kanduang ya, permasalahan anak, permasalahan peran ya, Sulpo yang Ambo sampaikan tadi, peran peran sebagai seorang istri, peran sebagai seorang ibu, peran sebagai tokoh masyarakat, kepedulian kita terhadap bukan hanya anak keturunan kita, tapi juga lingkungan-lingkungan kita dalam permasalahan-permasalahan yang ada kini kok. Termasuk apa yang disampaikan oleh Bundo Siti Fatimah, kejadian-kejadian yang luar biasa dan mungkin Ambo sebagai ketua P2TP2A Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang kasus-kasus yang watangani sangat luar biasa ya. Siapa yang apakah pernikahan dini dalam artian terjadinya kecelakaan, kemudian yang dilakukan oleh kan yang masalahnya tuh terjadinya permasalahan-permasalahan itu bukan hanya terjadi antara anak-anak generasi muda tapi antara ayah kandung juga anak kandung ya, pemerkosaan dari ayah kandung ke anak kandung, dari mama ke kemenakan, dari kakak kandung ke adik, dari tetangga ke tetangga, termasuk dari guru kepada murid-muridnya. Ya, itu permasalahan-permasalahan yang sedang awak tangani yang mungkin di Sumatera Barat gitu. Tapi dalam hal itu tentu balik awak memfungsikan tali tiga sapilin tungku tiga sajarangan antara niniak mama alim ulama jo cadik pandai itu memang harus berperan awak kasadonya, termasuk pemerintah dalam hal itu mungkin masuk kepada cadik pandainya ya. Karena kalau cuma wacana-wacana ceramah ya, mungkin dalam hal itu termasuk kan awak dalam bundo kandung mancanegara, awak mempersiapkan Ramudo dan putih bungsu awak dengan pemahaman-pemahaman agama dan kue gitu. Kalau dasar daripada akidah keyakinan bahwasanya Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui dan LGBT yang tadi dikatakan marak di Sumatera Barat harusnya itu tidak terjadi atau mungkin bisa diminimalisir. Kenapa? Ada awak bahasa di syarat-syarat bahasa di kitabullah, pemahaman-pemahaman agama yang kue yang ditanamkan kepada anak-anak tentu itu bisa meminimalisir bahwasanya itu perbuatan yang haram yang di zaman Nabi Lut itu adalah di balian bumi sehingga sehabis-habisnya ya, tapi upaya-upaya untuk menghidupkan itu memang kan luar biasa ya, karena memang Allah sudah mengingatkan juga dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walan tardhan kal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah orang Yahudi dan orang Nasara akan senang terhadap kita umat Islam sampai kita mengikuti mereka gitu. Maka perjuangan mereka untuk bagaimana menegakkan hukum ya, makanya pemilihan legislatif DPR RI yang mungkin membuat undang-undang yang berupaya untuk melegalkan LGBT di Indonesia. Itulah mungkin kadang-kadang ya terjadi. Kenapa bisa itu? Karena yang kue itu bukan orang-orang yang punya pemahaman agama yang baik, bukan orang-orang baik, sehingga aturan-aturan undang-undang itu dibuat ya apa yang sesuai pula oleh mereka gitu. Di sekolah mungkin pentingnya awak memberikan pemahaman-pemahaman politik ya kepada
apa ya kata Unimai tadi, maksudnya di Muhammadiyah walaupun tidak organisasi politik, tapi memang pemahaman politik itu harus memang di pencerahan, diberikan pengetahuan sehingga jangan pendapat awak masuk dia hendak memilih awak atau tidak memilih awak kemantu iko aja, kan tu masih banyak pendapat model itu gitu. Di sekolah mungkin balik lihat memang ketahanan keluarga, awak pemahaman seorang ibu untuk menjadi seorang ibu, dia menjadi seorang istri yang baik, memberikan pendidikan yang agama yang baik kepada anak-anaknya, memberikan contoh teladan yang baik kepada anak-anaknya, memang itu dari harus ada ya. Kalau wak lihat Ibu Siti Fatimah tadi menanyuan, kita di dalam misalnya dalam PKK, dalam Pokja 1, awak lah bekerja sama jo Kemenak misalnya. Orang-orang yang termasuk di Kota Padang dulu, Buya ketika wali kota juga, mempersiapkan anak-anak, memberikan anak-anak akan menikah tu lah dapat sertifikatnya untuk mempunyai bekalan-bekalan untuk menjadi seorang istri dan menjadi seorang ibu gitu. Dan memang kita berharap ya, termasuk alhamdulillah saya yakin di dalam Aisyah juga lah ada pembinaan karakter seperti itu, persiapan-persiapan pranikah, termasuk dalam dalam Partai Keadilan Sejahtera mungkin awak mempersiapkan generasi-generasi dengan adanya kelompok-kelompok kajian yang bukan hanya memperbaiki bacaan Quran, tapi memperbaiki bacaan Quran, mengkaji Al-Quran, tafsir Al-Quran, tafsir hadis ya, kemudian juga termasuk persiapan-persiapan pranikah. Bahannya ketika nanti menjadi seorang istri, bahannya ketika menjadi seorang ibu, ya, sehingga generasi-generasi yang disiapkan adalah generasi-generasi robani. Itulah yang mungkin wak paralu kepedulian awak bersama. Ya, kepedulian awak bersama ketika melihat kemaksiatan di mana saja, ya, supaya yang apa dikatakan Rasulullah ketika mencari kemaksiatan, pertama cegah dengan kekuasaan, kedua cegah dengan lisan, dan ketiga selama-lama iman wak berdoa saja, ya Allah tunjukkanlah saudaraku, tunjukkanlah tetanggaku, tunjuk. Itu selama-lama iman. Tapi kalau tidak ada kepedulian awak, ya, itu berarti tidak ada iman lain. Maka dalam hal itu tentu balik lihat wak dengan diskusi-diskusi yang wak aduan ko, apa materi-materi yang harus mungkin Bundo Kanduang pun lah masuk ke sekolah ya. Kalau baik di Padang, di provinsi Bundo Kanduang masuk sekolah, memberikan magihan ilmu-ilmu tentang termasuk katonan ampek, termasuk sumbang do baleh ya, itu dan termasuk pelajaran-pelajaran adat istiadat yang lainnya ya, itu memang harus sedini mungkin awak mencontohan. Kan ketek teraja-raja gadang tabawa-bawa lah tua terubah tidur. Anak ketika mencaliak dalam keluarganya, misalnya makan dengan jo caro duduk, jo tangan kanan, jo berdoa, anak akan mengikuti apa yang awak lakukan. Kalau dari ketek anak mencaliak dari mungkin dari dalam kandungan, kemudian dari anak lah lainnya caliak orang tuanya rukuk sujud ya. Kemudian kata-kata nan dikeluarkan, kata-kata nan sopan, kata-kata ramah, baik, kata-kata sayang nih anak kandung sembilan tulang, ubek jantung, libau kurang, ubek jariah pelai damam misalnya. Itu akan balik lihat kawak. Apa yang awak ucapkan ke anak-anak itu kan balik kawak. Kadang-kadang ilmu itu yang kadang-kadang tidak sampai do ke ibu-ibu. Apalagi kalau nan permasalahan. Apa kenapa salah satu penyebab kalau ditanya kepada yang terjadi itu ya, baalai awak sibuk mencari piti. Udah awak menganggur, akan itu yang supaya yang dikecek Ibu Anita tadi. Banyak Bu Arina tadi, ya. Banyak padusi yang seharusnya menjadi tulang rusuk kini menjadi tulang punggung. Ya. Membalikkan posisi bahwasanya suami itu adalah tulang punggung dalam keluarga, dan dijadian padusi sebagai tulang punggung gitu. Jadi memang yang mencari piti, ya. Mencari untuk kehidupan, menyiapkan rumah ya, kemudian pangan dalam keluarga itu adalah suami gitu. Dan memberikan perhatian, kasih sayang itu adalah imam dalam keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu. Nah, ini mai. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita gitu. Ya. Maka jangan dibalik ya, jangan dibalik ya. Bukan perempuan yang menjadi dalam perempuan pemimpin itu dalam memang mengatur anak-anak, jangan mengatur ekonomi yang diagih suami itu awak mengatur, jangan sampai gadang pasak daripada tiang. Itu yang mungkin ilmu-ilmu itu yang awak harus turunkan ke generasi
regenerasi awak ke bundokan orang muda dan putih bungsu awak, sehingga memang dipersiapkan mereka untuk menjadi istri yang baik, menjadi menjadi ibu yang baik, sehingga tidak terjadi apa-apa yang kenyataan yang awak alami kini gitu. Mungkin itu ya etika akhlak ya, termasuk apa yang disampaikan oleh Bu Pit tadi masa attitude ya, anak-anak awak kini ya itulah. Anak-anak wak kini dengan pengaruh digitalisasi HP Android ya, kadang-kadang mereka lah sibuk dengan HP, sibuk dengan game, sibuk dengan tontonan pornografi, sehingga mereka tidak peduli dengan orang tuanya, tidak peduli dengan masyarakatnya, tidak perlu acuh cuek. Ini Iko memang tidak mudah awak membentuk ini kalau tidak bekerja sama, awak tidak bersama-sama, awak tidak sama awak menegur anak sia sajalah di luar di masa jawab tamu. Ketika awak peduli, ya, terjadi kekerasan, terjadi pelecehan, awak peduli. Sebelum terjadi itu awak peduli, mungkin bisa awak minimalisir. Terjadi contoh misalnya ada laki-laki sama laki-laki lah nampak agak kemesraan mungkin apa. Awak sebagai orang tua harus capek, atau lingkungan awak yang tahu di lingkungan itu awak harus mencegah itu supaya tidak terjadi, ya. Sehingga balik lihat bahasanya pendalaman, balik lihat ketika awak penanaman karakter tu, yo agama yang kuat yang ditanamkan, akidah yang kuat yang ditanamkan ke anak-anak awak. Kalau lagi akidah keyakinan yang kuat, nyo tahu bahasanya Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, sehingga nyo di dalam kamar pun nyo yakin Allah Maha melihat, nyo tidak akan membuka hal-hal tontonan pornografi yang merusak ya untuk dirinya dan untuk keluarganya. Mungkin itu saja Ibu Soni dari Ambo tambahan ya. Oke. Terima kasih banyak Umi untuk tambahan tadi. Bolehlah semenit komen Bunda Soni. Oke. Nah, jadi Rina lega ya, jujur lega malam ini ya Wak, satu pemikiran, alhamdulillah. Mungkin kedepannya seperti apa? Kalau Rina pengalaman di sehari-hari mungkin yang akan Wak ajaan sekali lagi tambahan selain dari sampaikan Umi tadi, bahwa berani mengatakan tidak. Itu pertama, apapun ajakan berani mengatakan tidak. Sudah gitu seorang ibu tuh harus tahu pula apa tantangan kini di luar. Jadi ada yang lah hafiz Al-Quran Bundo sadonyo ya, SMP SMA hafiz Al-Quran tapi ketika kuliah gay. Nah itu contoh. Artinya tidak cukup pembekalan iman, tapi harus dia tahu iko lo bahaya di luar, dan berbeda di zaman awak dulu gitu. Berbeda di zaman awak dulu bahaya kok. Memang masuknya pornografi di HP tadi salah satu, dan pergaulan bersama yang beranilah, artinya berani mengatakan tidak. Nyo tahu ma yang boleh dipacik di badan kalau padusi, ma yang boleh dipacik di orang di diri sini, ma nak boleh dikaca di orang, walaupun tuh mamaknya, walaupun tuh tantenya, omnya tuh sia gitu. Itu yang tambahannya Yomi supaya sama-sama kita saling menang. Makasih. Oke, amin. Atas semua materi-materi, makasih alhamdulillah Rina lapang kalau Rina banyak yang sepaham gitu, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Menjadi PR awak bersama-sama mengenai kondisi apa yang ada di Sumatera Barat ini, ya insya Allah dengan diskusi itu bisa menghasilkan sesuatu. Nah, ada dua yang masih bertanya sebelum mengajak Bunda Nevi. Oke, saya persilakan dulu Bunda Ermi Sola. Bunda Ermi Sola yang resen. Oke. Terima kasih Ibu Soni, Bunda Soni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Yang pertama, Ambo minta maaf kalau Ambo termasuk yang di antara yang melakukan sumbang nandu waleh tadi ya Bunda Umi. Ya, minta maaf kalau tidak sesuai atau tidak berpatut secara adat. Mungkin sesuai dengan apa yang disampaikan Ibu Fatimah tadi yang lebih belak-belakan gitu ya. Ambo sebagai rakyat biasa juga berharap demikian. Menyambung juga dengan apa yang disampaikan Dr. Arina dalam rangka mengurai berbagai permasalahan yang ada di ranah Minang, bundo-bundo awak zaman kini dengan realitas yang ada. Nah, bagi Ambo, Bu, Bundo, terutama sungguh mau minta maaf kalau ikut salah Kak Umi,
ambo lahir dan gadang di Padang, tapeknya tinggal di Alang Laweh Bundo. Boleh dikatakan itu deket dari kantor pos, deket dari Taman Imam Bonjol begitu, kantor polisi gitu. Daerah yang menurut ambo lingkungan ambo itu lingkungan minim. Ini minta maaf ambo baca itu seketek. Kemudian masyarakat di bawah katakanlah begitu, para pedagang kaki lima dengan pendapatan yang minim, anak-anak yang banyak, dan itu dari ketik sampai gadang ambo saksikan. Sungguh minta maaf kalau ambo salah. Sepanjang hayat ambo di Padang, ambo belum pernah saksikan ada para pejabat, apalagi yang bundo kandungnya turun lapangan mencari ba'a masyarakat itu sendiri. Sungguh minta maaf Umi, boleh ketua Dharma Wanita, ketua PKK, kemudian anak tadi itu yang disebutkan, sungguh minta maaf. Tetapi ambo rindu ambo para pejabat itu caliak bana, anan diadoinya di indu awak. Dan itu tidak hanya di Alang Laweh Umi, merata gitu loh. Jadi tolong lihat please, jangan hanya mendapatkan informasi, kemudian dibentuk pokja dan sebagainya, kemudian dicari permasalahan, sabananya wak nggak tahu apa yang terjadi. Sama dengan yang dikatakan Ibu Prof. Siti Fatimah, awak lebih banyak wacana, kita harus ini, harus itu, tapi what next gitu loh. Buktinya kini makin banyak LGBT di Sumatera Barat. Awak adat bersandi, syarak bersandi kitabullah. Adat memakai minta maaf. Nah, yang itu-gitu tuh. Jadi ba'a kenyataan di lapangan, cali rakyat. Ambo kebetulan lagi tidak di Padang, ambo pun merantau begitu, tapi sepanjang hayat lebih dari 20 tahun di Ambo di Padang, Ambo alami begitu. Minta maaf Umi, tahun lalu kalau tidak salah, Ambo kebetulan merantau di Makassar. Ada pejabat Sumatera Barat, pejabat kelas tinggi di Sumatera Barat, bundo kandungnya datang menghadiri acara miladnya IKM, Ikatan Keluarga Minang Sapayung, kami di Makassar gitu. Lah, yang Ambo cari, bundo kandung itu tampil dengan tampilan yang wow, mewah kesannya. Loh, ini rakyatmu di sana bagaimana? Ini bundo ini tampilnya begini di sini gitu loh. Nggak masuk di kapal Ambo caro bundo. Jadi sama dengan Ibu Fatimah dan Ibu Dokter, please cari bana rakyat. Mau minta maaf kalau Ambo kasar, aduh minta maaf banget. Tanyo ke ibu-ibu tuh, please jangan datang secara formal diikuti dengan orang-orang yang di belakang. Enggak, toh zaman Rasulullah para khalifah datang kunjungi anak terjadi, ditanyo ke ibu-ibu, ditanyo ke anak-anaknya. Ambo jadi kebawa perasaan ini Bu, karena lingkungan Ambo tuh Ambo cari, aduh ya Allah sedihnya. Nah, jadi tidak hanya kita pada tataran wacana, tapi dari apa yang dicari di lapangan, datang sendiri, tanya, berkomunikasi, puehnya kawak gitu, baru bisa kita petakan. Oh ini sabananya yang terjadi. Baamang ke LGBT makin marak bana, baamang ke anak-anak mahasiswa macam itu. Nah barulah dibuat solusi dan dijadikan regulasi, baik untuk tingkat mahasiswa kah di perkuliahannya, untuk anak-anak sekolah kah di tingkat yang lebih rendah, termasuk anak-anak TK pun kini bundo, aduh gawatnya, apalagi orang gaeknya lah. Minta maaf, orang gaeknya taraf pendidikan rendah, tapi anak difasilitasi dengan HP dengan alasan sekolahannya dulu membutuhkan itu gitu waktu pandemi dan segalanya. Itu kan berdampak sangat berat. Nah, kalau hanya kita hanya lihat ini yang terjadi tanpa tahu sendiri sawananya, karena masing-masing itu kan berbeda lokasinya, berbeda kondisi masyarakatnya gitu. Itu Ambo harapan Ambo ke Bundo, terutama para pemangku kebijakan. Sungguh Ambo minta maaf kalau Ambo apa tadi itu namanya? Apa yang dua bale itu namanya Bundo? Sumbang dua bale. Sumbang dua bale.
Sungguh minta Itu enggak sumbang tuh Bu Erni. Enggak Itu sumbang. bantu. terima kasih Bu Emi, Oh, Emi, Nimai Yo, kau ni Emi. maaf Bundo, ikut kakak Ambo ni Mai, ikut Emi di Yo, kami tinggal di rumah si Emi ko dulu Bu Fat. Bilang lawe. Nah, ni antik. Iya, iya. Mohon maaf Ibu sakit ini kakak Uni Ambo ni Mai, Ibu lama meninggal ni Mai. Bulan Alhamdulillah. Iyalah. gitu. Ya, mohon maaf lahir batin Ibu kalau udah Iya, salah. sama-sama. Ya. Sama-sama. Salam kanian nih Mai. Jadi. Minta maaf Bundo. Minta Ya. maaf. Mohon Ibu turun lapangan caliak kami, caliak. Aduh maaf, minta maaf ini rakyat ini yang Ya. ngomong rindu. Rindu. Terima kasih banyak Bunda Erni untuk Assalamualaikum curhat dalam tanda kutip, Ya. tapi sangat membantu membuka mata untuk awak sadonyo. Insya Allah itu akan bisa menjadi pertimbangan, menjadi masukan untuk kegiatan-kegiatan yang akan disusun mungkin oleh Umi, mungkin oleh Bunda Nevi juga. Sebelumnya awak tunggu Cik penanya lagi yang dari tadi lah angkat tangan sebagai pertanyaan penutup ya Bunda Murni. Ya. Silakan Bunda Murni. Terima kasih Bunda Soni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bundo-bundo narasumber. Mungkin Ambo maliek dari yang nampak gitu Bundo, mungkin minta ulasan Bundo. Tadi kita lah menyimak tentang Haratu Pusako, Bundo Pusako Tinggi itu Haratu Ulayat gitu, kaum gitu. Kemudian Pusako Randa. Yang Ambo lihat fenomenanya kini Bundo lah banyak kesadaran masyarakat untuk Pusako Randa itu menyelesaikannya karena konsul ke ahlinya, ke agama gitu Bundo. Tapi dalam prakteknya nggak semudah yang seperti diatur dalam Al-Quran gitu. Dan warna Minangko yang Ambo nampak Bundo, mohon maaf nih kalau tolong diulas Bundo, tetap aja walaupun itu Pusako Randa, produksi tetap dominan gitu dalam hal pelaksanaannya gitu. Sehingga cenderung laki-laki itu akhirnya mengalah gitu. Walaupun dalam Al-Quran mengatakan dua bagian laki-laki, kadang-kadang minta sama ratu itu terjadi faktanya dalam berjalannya Bundo. Dan kemudian kalau di Pusako Tinggi yang nampak juga Bundo berjalan, banyak orang Sumando kini yang mempengaruhi istrinya minta dijual tuh Pusako Tinggi itu. Malah orang Sumando dan bergerak dan aktif minta itu dibagi, dijual gitu Bundo dan nampak gitu. Kemudian yang kedua Bundo mungkin rumah sakit ya. Kita Ambo dulu Karajo di perusahaan bergerak di bidang medical device ya, perusahaan Amerika, Becton Dickinson. Ambo juga acok pulang ke Sumatera Barat ke rumah sakit Mat Mukhtar, rumah sakit M Jamil gitu. Tapi kini fenomenanya Ambo lihat tadi ada komen-komen Bu Dede orang keluar, umumnya itu kalau yang BPJS kini yang boleh pelayanan kini, kalau rumah sakit swasta terutama, mereka udah melayani pasien sebaik mungkin. Dulu sama Ambo Karajo kalau berbalik ke rumah sakit swasta, kini memakai BPJS dari suami kebetulan dari Kemenkes, beliau udah pensiun dulu. Rumah sakit swasta itu sekarang berlomba-lomba lah dokternya, perawatnya untuk senyum, melayani pasien sebaik mungkin, tidak mau kalah dengan bagaimana pelayanan swasta yang pure swasta yang dibayar gitu dengan asuransi bayar sendiri mandiri gitu. Nah gini, tapi kalau rumah sakit pemerintah yang boleh kalau mau jalan ke rumah sakit pemerintah tetap aja perawat itu dengan baju seragam itu ada arogansi untuk melayani sebagai pelayan gitu bagi pasien. Itu yang boleh itu karena Ambo itu sepanjang perjalanan kerajaan Ambo berkembang ke rumah sakit dari kalau di Cipto dulu dipilah gitu pelayanan eksekutif, perawat yang ramah itu yang ditunjuk melayani eksekutif gitu dengan kompensasi yang lebih tinggi. Nah, tapi dengan BPJS ini pelayanan swasta mungkin tetap beda lah perawat yang dipilih gitu. Dokternya juga yang senior gitu. Tapi hampir merata sekarang di BPJS itu semua udah ramah gitu. Kemudian pasien nggak lari lagi keluar. Oke. Nah, minta terima kasih banyak Bunda Murni. Oke. Jadi tadi dari Bunda Murni masih menyatakan bahwa kondisi adat awak mengenai Haratu Tinggi dan Haratu Randa itu
secara prakteknya ternyata tidak semudah yang ada di secara aturan dan ataupun secara Islam. Dan kemudian komen mengenai pelayanan dari dokter yang ada di rumah sakit. Nah, silakan mungkin Bunda Siti atau Bunda Mei yang mau menanggapi mengenai Harato tinggi. Bunda Mei masih ya? Ya, masih ya. Iya. Terima kasih. Mohon izin juga saya menambahkan sebenarnya Bunda Murni tadi sebenarnya kan situasi juga sudah sebagaimana kata Bu Fat tadi ya. Tadi kan orang Semando lah satu loh maupun Harato di rumah. Sebenarnya kalau kita lihat secara idealnya kalau dulu tuh kan memang banyak tanah waktu lawe. Sawah waktu banyak kini sawah lah jadi tuko, sawah lah jadi rumah, sawah lah jadi apa-apa. Jadi memang menelitinya dan melakukan penyesuaian-penyesuaian itu tidak mudah. Jadi ketika kita bicara secara aturan, secara regulasi, apalagi tadi kata Bu Fat kan bagaimana regulasi adat, kadang-kadang kan memang itu tidak di ya kita aja lah misalnya. Saya misalnya kan orang Batu Sangkar, udah tahun 75 di Padang. Nggak jelas lagi ke sawah itu nggak pernah masih di entelai, itu sawah itu tenda. Nah, jadi banyak masalah-masalah sebenarnya yang berkaitan dengan harta ini. Nah, harta itu dan yang lebih biasanya harta yang paling banyak itu kan tanah, sawah. Apalagi Bu Pat yang mungkin kebun ya. Nah, kalau kebun mungkin kebun sawit atau apa. Tapi itu saat ini sudah terjadi perubahan-perubahan yang tidak apa. Saya juga mendengar tuh Bu Fan, aku dulu udah digadain ya sama kau untuk kau sekolah. Kok teman sih nyolekan? Nah, bagadain kau baju kau untuk kau sekolah. Keciknya ama, kecik mama ke anakku. Anakku enggak tahu menau dong. Nah, banyak apa kau nak mencari dia tentu bagadain sawah leh. Nah, jadi ini masalah-masalah yang ada di dalam tataran masyarakat itu tidak semudah kita membalik telapak tangan. Saya juga termasuk tadi ya gambaran kita. Aisyah terus Ibu melakukan pendampingan ya terhadap orang-orang yang sudah di LP. Ya Bu Fat, kita setiap mengadakan pendampingan di lembaga pemasyarakatan. Bayangkan ibu-ibu, kasihan kita melihat yang hamil kecil baru karena narkoba lah, karena mencuri lah, karena pinjam modal orang dilarikan lah, karena dana bos Bu Fat, Bu Umi, dana bos juga ada itu, kepala sekolah, apa ini yang melakukan itu. Jadi ketika kita mengadakan kasihan juga kita melihat masyarakat kita yang tadi. Itu gambaran Adinda Emi tadi, Bu Nelly, memang kita beberapa tahun kerjasama itu dengan apa? Wapai ke rumahnya di belakang Tarandam itu rumahnya sandak dua kamar do. Di situ sadonya miskin. Nah, mereka anak-anak jalanan. Anjal itu 5 tahun Bu Fan Aisyah bekerja, dikasih uang dilarang ya. Bu, masuk ya nak, ada rumah singgah kita, dibuat rumah singgah. Masuk rumah singgah ya nak, kita nanti berapa dah dapat duit Bu? Kalau tanggal lagi ini pakai perak-perak tuh kan. Kalau di Siko ada piti segitu Bu. Lah Ibu lagi apa piti? Ayo ke rumah singgah Ibu. Di rumah singgah kita tidak punya duit. Jadi memang usaha cukup rasanya ya untuk kita, tapi memang belum menampakkan hasil yang begitu memungkinkan. Jadi mungkin saya melihatnya seperti itu. Ibu-ibu sekalian, bundu-bundu sekalian, terutama bundu-bundu Bapak Dubes yang di luar negeri ya, bahwa memang persoalan kita itu tidak kecil. Persoalan itu besar sekali sebenarnya, seperti gunung es lah. Tapi kita tentu tidak boleh putus asa. Nah, kita boleh putus asa, terus berusaha, kita berikan terus. Kalau Bu Zakia Derajat dulu kan itu prinsipnya. Nanti akan timbul ya. Kita berikan dulu. Mungkin sekarang belum nampak hasilnya, tapi nanti ada masanya mereka berpindah ya dari sikap-sikap yang tidak baik itu. Ya, kalau perkara LGBT itu juga kami sudah sering ya kemarin seminar lagi di apa kan. Nah, itu saya keluarnya Umi gimana lagi. Nah, jadi kita mungkin apa sih. Dan apalagi sekarang ibu-ibu APBD bisa. Kalau dulu Aisyah ini senang ya
Sekarang nggak ada lagi aturannya APBD begini Bu. Yang anehnya sekarang ya Bapak Dubes ya di luar negeri ini di DPR itu ada namanya pokir. Pokir itu nggak boleh diberikan ke sekolah swasta. Bayangkan, hampir mati sekolah swasta ini lagi. Nah, nggak boleh. Kami hanya boleh Bu ke dinas terkait. Dinas pendidikan. Nanti dinas pendidikan kami tidak boleh berikan ke swasta Bu. Kami hanya boleh berikan kepada, jadi regulasi-regulasi yang dibuat yang tadi kata Umi ya. Mudah-mudahan anggota DPR kita kan undang-undang apa Bu Pat yang sudah bertahun-tahun tidak muncul-muncul kan? Undang-undang apa kita sudah meraung-raung kita menyampaikan itu. Jadi ini masalah-masalah kita. Mudah-mudahan ada jalan keluar. Yang penting ada kita jalan keluar. Betul. Yang penting kita tidak berhenti, Pak, tetap berhenti ya. Tapi berhenti, jangan bosan-bosan. Menjaga wajahnya. Maaf Bundo, apa Bundo kalau mau melihat LGBT itu adalah program dunia Bundo. Ambo sama Sokarajo dulu dikirim intranet tuh bahwa kantor aku melegalkan LGBT. Rasanya pengen keluar ke Rajo sadunya. Itu kayaknya gerakan dunia Bundo. Bukan gerakan orang per orang gitu. Ada misi biayanya gitu Bundo. Kalau Ambo melihat. Ya. Oke. Ya, terima kasih Bunda Muni tambahannya. Sebelumnya Ambo pengen menyapa Bunda Nevi, apakah masih ini tadi karena masih di jalan? Oh iya. Aduh, tetap menyemangati. Alhamdulillah ini banyak sekali Nevi Ambo. Materi kita. Iya. Iya, Ibu. Assalamualaikum. Maksudnya Nevi Ambo ya, Bu? Nevi Zuarina. Bu Nevi. Oh, Bu Nevi Zuarina, Bu. Maaf. Iya, istri Pak Iron Praitno. Iya. Iya, jadi mungkin sudah banyak disampaikan ya, Sony dengan pemateri-pemateri kita Bu Mei, Bu Siti Fatimah, dan Ibu Gubernur. Saya mungkin hanya ya singkat saja, yaitu kita sedang menghadapi globalisasi dan ini tantangan buat kita sebagai Bundo Kandung untuk melawan arus globalisasi dengan ilmu-ilmu yang kita miliki, dari ilmu agama, dari ilmu etika, adat, budaya, attitude kita. Nah, tentu kita harus juga mengajarkan kepada anak-anak kita yang juga yang perempuan terutama ya, terutama bagaimana menghadapi arus globalisasi ini. Dan jangan sampai kita jadi mengkambing hitamkan globalisasi ya, sehingga memang nanti ada nilai-nilai yang sudah bagus, yang sudah diajarkan oleh pendahulu kita, tergerus oleh nilai-nilai globalisasi tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan ya, Sony. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nevi, terima kasih untuk tambahan komen dari beberapa pertanyaan. Sebelum menutup, mungkin saya pengen mendengar komentar dari Pak Denny nih Pak, mengenai diskusi malam ini. Jadi tambah malam tambah menarik ternyata diskusinya. Kita dengar dari Pak Denny. Ya, saya sangat menikmati Bundo Sony, baik dari narasumber kita maupun pertanyaan-pertanyaannya luar biasa kualitasnya, sehingga komentar sharing tadi. Nah ini sebetulnya kelebihan masyarakat Minang, mampu berbicara berterus terang. Halo, putus ya? Iya. Enggak. Bisa dengar, Pak. Masih bisa dengar? Masih. Oke. Kita ini mampu berbicara dengan berterus terang apa adanya. Nah, ini kelebihan kita karena apa? Setiap masalah kalau kita tidak akui, bagaimana mungkin kita bisa cari solusinya. Jadi tadi berkali-kali Bu Ermi menyampaikan permohonan maaf atas keterus terangannya. Saya dalam hati justru ini yang kita tunggu-tunggu. Kalau tidak ada penyampaian-penyampaian seperti ini bagaimana? Nah, mungkin kalau di Sumatera Barat powernya Ibu Arneli lebih besar dari power saya gitu. Ya kan? Saya mungkin duta besar tetapi tugas saya lebih kepada
meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Vietnam, karena sekarang saya sedang bertugas di Vietnam. Jadi mungkin Umi Arneli bisa membantu menyuarakan ke Buya mungkin dengan apakah Pemda tingkat 1, tingkat 2, tadi imbauannya Ibu Ermi. Nah, kalau yang saya bisa komentari mungkin yang mengenai, kalau karakter memang betul, sudah bisa dipastikan agama kita pun kan menyampaikan. Semakin hari zaman kita semakin, ini kan manusia yang hidup di akhir zaman kan nanti kategori manusia yang kurang beruntung, ya kan? Jadi memang sudah diprediksi bahwa semakin ke sana nanti dunia ini akan semakin sulit kehidupan. Dan ini memang sangat logiknya ketemu. Logiknya ketemu. Kenapa? Karena memang kalau tadi kita bicara SDGs itu ya, jadi mereka itu kan berhitung. Nanti SDGs itu akan berakhir 2015 sampai 2030. Bagaimana kondisi tahun 2030? Manusia di dunia ini akan bertambah 2 miliar lebih. Dari 7,5 saat ini nanti 9 miliar lebih. Padahal kondisi saat ini itu ada sekitar 800 juta orang itu. Kekurangan makan, kekurangan minum, kekurangan energi. Nah, coba bayangkan manusia bertambah, sementara lahan untuk menghidupi kita berkurang. Jadi sebetulnya memang logiknya hidup ini akan semakin sulit. Kalau kita tidak semakin kuat secara mental atau tidak ada terobosan teknologi untuk meningkatkan kebutuhan-kebutuhan kita dengan peningkatan produktivitas. Makanya kalau saya sekarang dalam bekerja, bicara dengan orang pemerintah, selalu saya sampaikan, Indonesia jangan tidur. Indonesia jangan hanya mengandalkan Indonesia kaya, banyak kekayaan alamnya, sawit, tambang ini, itu sebentar lagi itu semua akan habis. Kekayaan kita adalah SDM. Kekayaan kita adalah anak-anak muda kita. Hanya dengan ini kita bisa merebut kemampuan teknologi, meningkatkan tadi sawah yang 1 hektar menghasilkan 2 ton, bagaimana menjadi 4 ton, bagaimana menjadi 6 ton. Di Eropa sana orang-orang sudah melakukan itu dengan berbagai terobosan teknologi. Nah, kita jangan tidur. Karena apa? Kita ini nomor 4 populasinya di dunia. Tanggung jawab kita terhadap jumlah populasi yang besar itu sangat tinggi. Nah, jadi memang karakter harus kita bangun. Nah, tentu karena kita mayoritas Muslim plus dengan karakter dari yang kita dapat dari agama kita. Nah, ini sedikit berbeda dengan misalnya di tempat Bu Pit sekarang tinggal di Amerika. Amerika tidak terlalu memperdulikan masalah ajaran agama. Mereka lebih sekuler. Tetapi sopan santunnya, keramahannya, bantuan kemanusiaannya. Saya pernah di New York 4 tahun, ada bencana di Indonesia, mereka nggak kenal, nggak apa kok anak-anak ngumpulin uang. Rupanya itu diajarkan di sekolah untuk menumbuhkan rasa kemanusiaan sejak mereka kecil. Jadi tidak heran kalau organisasi-organisasi kemanusiaan tumbuh pesat di situ. Walaupun sama sekali tidak ada mereka gunakan ini perintah agama, enggak. Mereka cuma bilang ini ada manusia lain yang butuh, mereka lagi sulit, ayo kita bantu. Mereka nggak kenal sama sekali. Nah, ini patut juga kita appreciate ya. Nah, jadi sekarang kuncinya bagaimana kita bisa bekerja sama dengan objektif yang sama, yaitu untuk menghadapi berbagai tantangan. Kalau kami di Kementerian Luar Negeri tentu cara kami bekerja lebih seperti itu. Nah, tadi Ibu Meliarni juga jangan patah semangat Bu dengan Aisyah. Walaupun mungkin keterbatasan pemerintah ini tidak lain juga mungkin karena budget yang juga karena tekanan ya. Semakin banyak yang harus dilakukan, semakin banyak butuh uang, sementara sumber pendapatan kita sebetulnya semakin berkurang. Dulu kita ingat setiap kenaikan harga minyak dunia, APBN Indonesia tuh langsung gemuk. Sekarang setiap kenaikan kita langsung merengek. Kenapa? Karena berarti subsidinya tambah besar untuk mensubsidi bahan bakar. Jadi kondisi-kondisi ini berubah. Tetapi banyak sekali yang bisa dilakukan dan saya dengan senang hati nanti kita bisa komunikasi secara private Bu Meliarni. Kalau sekiranya Ibu misalnya ingin bekerja sama dengan bantuan-bantuan internasional. Misalnya kita tahu di Jakarta itu ada UNDP, ya kan? Itu ada UNESCO. Nah, itu nanti bisa kita konekkan dengan itu. Nanti bisa kerjasama dengan dana bantuan pemerintah juga.
Jadi nggak apa-apa, mereka juga, bahkan kalau yang muslimnya kan ada nanti dari Asian Development Bank misalnya. Jadi yang gini-gini ini kita bisa bawa. Jadi pokoknya jangan patah semangat. Kita harus apa namanya tetap tantangannya semakin besar. Tetapi kalau semua bundo-bundo Minang di seluruh dunia semangatnya seperti bundo-bundo yang hadir hari ini, saya yakin masa depan generasi Minang berikutnya akan cerah. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih Bunda Soni. Oke. Terima kasih banyak Pak Denny untuk rangkuman sebenarnya dan tanggapan dari semua diskusi kita malam ini. Mengingat waktu juga dan kemudian waktunya kita memang berbeda-beda. Nih kalau di Amerika masih siang, tapi di kita sudah cukup malam. Nah, mungkin saya akan bacakan sedikit rangkuman dari hasil diskusi kita malam ini. Jadi dari 4 narasumber ini memang kita belajar dari masa lalu, dari sejarah apa yang dilakukan oleh perempuan-perempuan Minang di masa lalu. Dengan kita tetap memaknai apa yang kita hadapi hari ini, yaitu menjadi benteng untuk keluarga dan juga untuk diri sendiri sehingga bisa menghasilkan generasi yang lebih baik ke masa depannya. Kita perlu juga menanamkan akidah kepada anak-anak bahwa dimanapun dia berada, itu akan ada selalu Allah yang akan melindungi. Dan kita jangan lupa bahwa perubahan-perubahan itu pasti terjadi. Kita mungkin akan berbeda dengan masa lalu, waktu ibu, waktu nenek kita dulu, tapi itulah yang membuat kita harus lebih kuat lagi. Sehingga dengan diskusi-diskusi yang akan kita lakukan ke depan, bagaimana masukan yang kita dapat kumpulkan malam ini, bisa memunculkan program-program pekerjaan di tempat bundo masing-masing, ya. Mungkin kita berharap semua dapat wawasan atau insight dari diskusi kita malam ini, dan juga kita berharap ada masalah yang juga bisa diatasi dengan hasil diskusi kita malam ini. Dan kita terima kasih kepada semua narasumber, kepada Umi Nelly, kemudian kepada Bundo Melani, kemudian kepada Bundo Siti Fatima yang dalam perjalanan ke Malaysia dari sekarang lagi berada di Batam, dan juga kepada Bundo Nevi yang masih dalam perjalanan sepertinya. Terima kasih semua. Kita harapkan malam ini memang bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih juga kepada Bundo Nevi. Pada Bapak Denny Abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bundo-bundo semua yang hebat-hebat. Sehat-sehat semua. Ya, Pak Kedubes. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kami ke Vietnam nanti ketemu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu lai bundo yang di ranah Minang. Iya. Iya, Bundo. Besok segar. Apa tutup pintu rumah gadang wak layo biar istirahat katanya. Assalamualaikum.